Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karimil amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Faya ahbaballahi wa ahbaba rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudariku, keluarga besar Mira, Ma'had Islam Rafi' Akhyar, dan seluruh teman-teman yang terhubung lewat saluran ta'lim kita di YouTube Ali Hidayat Official. Kita awali jumpa kita di subuh ini dengan bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk beraktivitas dimulai dari subuh kali ini waktu Indonesia bagian Barat, dan tentunya juga menyesuaikan dengan tempat-tempat di mana sebagian rekan kita menetap. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bimbingan terbaik kepada kita untuk menata aktivitas di hari ini dan selanjutnya bila Allah berikan kesempatan untuk hidup dengan lebih baik dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya yang telah kita lalui. Semoga Allah meridai seluruh amal ibadah yang telah kita tunaikan dan menjadi bekal terbaik untuk kembali kepadanya. Pun demikian, kita tidak henti dan putus berdoa bermohon kepada Allah. Semoga saudara-saudari kita yang berkehidupan sampai dengan hari ini, namun belum beriman, diberikan kekuatan, kemantapan pada jiwa dan lisan mereka untuk bersyahadat sebelum wafat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun demikian dengan para pelaku maksiat, dan boleh jadi kita termasuk di dalamnya, diberikan satu kelembutan hati, kekuatan pada jiwanya untuk bertaubat dan kembali meniti jalan kebaikan hayatan thayyibah sampai wafat dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Karena itu mari kita berikhtiar untuk mendapatkan semua kebaikan yang kita harapkan dengan cara mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada jalan terbaik di antaranya yang mampu menguatkan itu kecuali menopangnya lewat pengetahuan-pengetahuan yang benar. Karena itu, di antara sekian banyak pengetahuan yang ditampilkan dalam syariat Islam, ilmu akidah, tauhid adalah bab yang pertama yang mampu menguatkan jiwa, meyakinkan hati, dan membangun amal-amal saleh yang lebih baik yang kita harapkan diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di pembahasan yang lalu kita telah masuki pada subtopik yang ketiga dari pembahasan bab al-aqidah, simpul-simpul yang merangkai kekuatan iman kita, atau dikenal dengan rukun iman, pokok-pokok keimanan. Bagian kedua yaitu mengenal, mengetahui malaikat dan segala yang terkait dengannya. Kita telah masuki kemarin pembahasan malaikat yang ketiga, yaitu malaikat Israfil, Jibril, Mikail, Israfil. Kini kita akan masuki pembahasan pada subtopik bagian yang keempat, mengenal malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait dengan bagian dari aspek kehidupan kita, yaitu malakul maut, ya, malakul maut. Baik, saya ingin berikan satu bagan dulu, ya, yang dengan itu memberikan kemudahan kita untuk memahami secara cepat dan mengaitkan pembahasan kita dengan apa yang akan kita kaji di kesempatan kali ini. Saya akan mencoba membiasakan dan mudah-mudahan teman-teman juga bisa mengikuti sehingga dengan melihat jalur-jalur ini mudah kita untuk memahaminya. Yang kemarin saya tidak akan masukkan kembali, saya akan buat yang baru, kan? Subtopik pembahasan kita terkait dengan pokok iman yang kedua, yaitu iman terhadap malaikat dan segala yang terkait dengannya, kan? Kita turunkan seperti ini, malaikat. Kemudian ini bentuk tunggalnya malak, kan? Malak. Ya, ini selalu saya terangkan dari awal dan akan terbawa untuk memberikan satu kesan mendalam kepada kita bahwa hamba ini yang di Al-Quran disebut dengan ibadun mukramun, ya, hamba-hamba Allah yang sangat dimuliakan. Sifat mukram ini juga memberikan kesan bagaimana sifat bawaan dari karakter malaikat yang membawa nilai-nilai takwa, sehingga dengan takwa itu tampil mulia.
bagaimana materinya diciptakan dari cahaya yang ditugaskan untuk menerangi jalan-jalan kebaikan. Sehingga kesan ini ditampilkan oleh Al-Quran untuk memberikan satu petunjuk kepada kita bahwa kemuliaan itu bisa diraih dengan meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan takwa itu ada cahaya yang membimbing kita berkehidupan. Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Selalu ada tanda-tanda yang terbaca yang mampu menjadikan itu semua sebagai pedoman kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, bagian dalam yang terdalam di jiwa kita dengan potensi takwa itu ya seakan-akan diminta kepada kita tuh untuk terus tingkatkan dan memang ditugaskan hamba-hamba Allah yang mulia ini untuk dapat mensupport bagian jiwa takwa kita sehingga mampu mendorong bagian tubuh kita keseluruhannya untuk berekspresi dengan penuh kemuliaan. Dan dengan itulah kita dimuliakan. Turun Quran surah ke-17 Al-Isra di ayat ke-70 itu. Walaqad karramna bani Adam. Dan sungguh ya kami telah muliakan. Itu di situ menggunakan lam, kan taukid, qadnya tahqiq, itu sudah kuat dua-duanya. Dan menggunakan ta'zimun nafsi li ta'zimi sya'ni. Ya Allah menunjukkan keagungannya untuk menunjukkan kemuliaan kita, gitu kan? Bahwa sungguh benar-benar kita ini diciptakan mulia dengan baik, bahkan yang mensupport kita pun makhluk yang mulia, ibadun mukramun. Allah muliakan kita, menanamkan jiwa takwa, menjaga kita supaya tampil terhormat, dan ditugaskan hamba-hamba mulia itu untuk mensupport jiwa takwa kita sehingga menampilkan kemuliaan kita. Nah, kewenangan inilah yang menjadikan makhluk ini diberi nama dengan malak, yang diberikan kewenangan oleh Allah dengan tugas tertentu. Nah, kita sudah bahas baik yang terkait dengan tugas-tugas spesifik yang ada kaitannya dengan peribadatan ya sebagai kesan kepada kita bahwa hamba-hamba mulia ini pun tetap beribadah kepada Allah. Sudah saya terangkan, ada yang bertasbih, bertahmid, bertakdis, ada yang di arash, ada yang bagian alin dan sebagainya, kan yang tertingginya. Ada yang terkait dengan aspek kehidupan kita, telah kita bahas Jibril, ya kan? Kemudian Mikail, silahkan dicek kembali, ya kan? Kemudian Israfil. Nah, ini 1, 2, 3 sudah kita selesaikan, dan ketiganya ya seperti saya terangkan kemarin disebutkan bahkan di lisan Nabi SAW saat beliau kemudian membaca doa iftitah di kesempatan sholat malam itu. Ya, ini hadisnya sudah saya sampaikan di pertemuan yang lalu. Tolong direview ya, dicek kembali. Dan alhamdulillah sudah mulai ditampilkan satu-satu dari pelajaran awal yang di YouTube-nya Mira ya, sudah satu-satu secara bertahap ya. Jadi yang baru bergabung bisa mengecek dari situ satu persatu kalau memang awal kali mengikuti ta'lim kita ini ya, supaya paham kurikulumnya. Dan yang memang sudah mulai berjalan, yang mengaktifkan akun silahkan masuk sambil berjalan, itu dicek nanti. Ya, kemarin saya lihat ada yang menyampaikan sudah mendaftar kan, ya, sudah mendapatkan paket juga untuk bahan pembelajaran kan. Nah, namun belum bisa tersambung atau belum mendapatkan feature. Coba konsultasi ke admin disampaikan. Ya, disampaikan, ditanyakan bagaimana dan seterusnya, nanti dibimbing ya. Nanti dibimbing. Kemudian kita akan masuk ke bagian yang keempat ya. Ke bagian yang keempat, malaikat yang diberikan kewenangan. Ini malak. Kalau kemarin kita bahas terkait dengan wahyu kepada rasul kan? Kemudian rahmat, berkah dan rizki. Ini adalah yang meniupkan ya, sasakala kita menyebutnya tasur dalam bahasa Al-Quran, yang menandakan berakhirnya kehidupan, perhimpunan dan perkumpulan untuk dihisab, malaikat Israfil. Nah, sekarang kita akan masuki pada hal yang terkait dengan akhir dari kehidupan kecil dalam aspek yang luas ya di semesta ini. Yang saya katakan kalau ini mengakhiri kehidupan semesta ya, saatnya semua kembali makhluk kepada Allah untuk menentukan muara kehidupan abadinya. Kalau yang ini nanti yang terkait dengan aspek bagian parsial dari semesta ini yang terkait dengan aspek kehidupan hamba ya. Aspek kehidupan hamba kita masukkan di sini manusia karena terkait dengan kehidupan kita. Nah, bagaimana manusia berkehidupan sampai kemudian berakhir menuju gerbang perpindahannya untuk berpindah kepada tempat yang abadi, akhir ya dari perjalanan kehidupannya. Maka di sini ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, satu dari kalangan malaikat. Kalau satu disebut dari kalangan malaikat berarti malak ya. Kalau disebutkan malak ini selain menunjuk pada bentuk tunggal satu ya, singular, mufrad, juga mengesankan tugas atau kewenangan ya. Tugas atau kewenangan.
yang diberi tugas apa gitu kan. Nah, ini ada tugas-tugas tertentunya. Nah, ini karena terkait dengan ujung pembatas antara kehidupan manusia, di sini kehidupan hidup, ya. Di sini perjalanan, teman-teman sekalian, apa yang kita sebut ini al-ard, ya, misinya disebut dengan al-ard. Nah, misinya disebut dengan khalifah, ya, khalifah tempatnya di al-ard. Ini Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 30. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ketika Rabbmu Muhammad SAW berfirman dengan menyampaikan, memviralkan kepada seluruh kalangan malaikat, ya, dan sebagian kalangan jin yang hadir pada saat itu, aku akan memberikan tugas, ya, sebagai khalifah. Saya telah terangkan makna khalifah, baik sebagai pemakmur yang saling menggantikan, ya, yang membangun kesuksesan dan sebagainya. Tugasnya di mana? Fil ardi, bukan fis sama. Ya, ingat. Tugasnya fil ardi, ya, di tempat yang dipijak. Kalau sekarang kita berkehidupan di bumi, nah, maka ini sering diartikan dengan di bumi. Bumi. Ya. Jadi tempat tugas kita. Ingat ya, ini tempat tugas. Baik, sifatnya nanti, sifat di sini disebut dengan dunia namanya. Dunia. 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 Kan kita sebut dengan dunia, kan? Itu sifatnya, tempatnya ardun, tempat yang kita pijak sekarang. Ya, karena kita berada di planet bumi, gitu kan? Meve Bumayu Sauneplu gitu kan, Merkurius, Venus gitu kan, Mars, Bumi gitu kan, Saturnus dan seterusnya, dan Pluto sekarang sudah nggak masuk gitu kan. Hati-hati, itu satu-satu udah nggak masuk. Kalau ditiup semua sudah nggak masuk lagi, udah hancur semua dia kalau ini terjadi. Nah, kemudian karena kita berada di bumi dengan bagian-bagian tertentu yang sekarang kita tersambung, Masya Allah, nah, sifatnya disebut dunia. Maka segala sifat yang berkehidupan di tempat ini punya sifat dunia. Apa itu dunia? Dunia itu kalau kita turunkan, nah, akarnya terkait dengan kata dana, ya. Dana yadnu dunuan, kan? Nah, termasuk juga dunia, termasuk fahuwa danin, kan? Kemudian juga di situ nanti ada kaitan dengan din, ya, ada korelasinya. Ya. Dana itu berarti sesuatu yang rendah, dekat, punya sifat cepat juga, kan? Baik, wadanal jannataini, dan ya di surah Ar-Rahman itu, dan orang-orang nanti yang berkehidupan di surga, kan? Mendapatkan semua yang dia inginkan itu begitu cepat, ya, begitu cepat, tempat-tempatnya begitu rendah, ya, pengen anggur ada sendiri, wallahu a'lam nanti, ya, mudah-mudahan Allah berikan rahmatnya kepada kita untuk mendapatkan yang terindah di surga yang dijanjikan, kan? Nah, cuma diberikan informasi di Al-Quran begitu nikmatnya, ya, ngambil wa utubihi mutasyabiha, beragam banyak, seperti mirip-mirip tapi rasanya beda-beda gitu kan. Nah, yang di Al-Baqarah ayat 25 itu, kan, wa utubihi mutasyabiha, pengen apa-apa kan ditampilkan mirip-mirip, seperti mirip tapi kok rasanya beda-beda, indah, nikmat, cepat, kita sifatnya dekat kita dapati, ya. Nah, ini dari kata dana, ya, rendah, dekat, cepat, ya. Kenapa kemudian sifat dari kehidupan di bumi disebut dengan dunia? Seakan memberikan kesan kepada kita bahwa segala yang kita alami di kehidupan kita sebagai khalifah di tempat ini, di ardun ini, di bumi yang kita pijak saat ini, itu berlangsung dengan cepat. Ya, berlangsung dengan cepat. Ya kan, kita seakan-akan kayak baru kemarin kan? Baru kemarin kita ta'lim. Padahal udah 24 jam gitu. Jadi sesuatu yang berlangsung berkeadaan di muka bumi ini dalam kita beraktivitas gak akan terasa, cepat. Jadi kalau kita nggak manfaatkan waktu kita untuk beraktivitas itu, rugi kita. Ya, rugi karena nggak bisa mengulang kembali pada apa yang telah kita lalui dan berlangsung dengan sangat cepat. Jadi kan, itu diantaranya. Sehingga Allah berikan momentum kepada kita untuk mengisi setiap waktu yang kita jalani di bumi ini. Ya, momentum yang kita jalani itu disebut asrun namanya, al-asr. Ya, manusia yang menjalani aktivitas, kemudian menata totalitas aktivitasnya dan mengisi asr ini untuk beraktivitas disebut insan namanya. Ya, jadi kan namanya ada banyak ya, ada bashar, ada ins, ada insan, ada nas, ada bani Adam.
yang terkait dengan ini. Jadi semua kita berkehidupan dari bangun tidur sampai tidur lagi, kita tata aktivitas kita karena waktunya berlangsung cepat. Kalau nggak kita kemudian manfaatkan momentumnya, sudah nggak punya nilai, rugi kita. Ya, karena apa? Tugas kita kan ini sebagai khalifah, kita cari bekal, memakmurkan, membangun, cari bekal pulang, kembali kepada Allah. Karena ingat ya, ini misi nih. Ya, jadi kita cuma menunaikan tugas di bumi ini, harus paham ya, kita menunaikan tugas. Nanti saat masuk pada pembahasan yang spesifik, tinggal kita memilih menjalaninya sebagai apa. Allah bentangkan nih, ada aspek terkait keilmuan, silahkan. Aspek terkait harta benda, silahkan. Apapun nama yang kita sematkan di situ, ya. Apakah misalnya pebisniskah, pedagangkah, macam-macamkah, yang ilmu itu ada arsitekkah, yang di hukum, yang di sosial, yang di ekonomi, macam-macam. Silahkan, itu kan nama yang dibentangkan dalam kehidupan kita. Ya, istilah-istilah yang dikembangkan oleh manusia. Kemudian ada lagi yang di kedudukan, apapun namanya. Mau misalnya camatkah, bupatikah, gubernurkah, presidenkah, rajakah, macam-macam, itu penamaan saja. Pada akhirnya nanti itu pilihan, titian dari aktivitas yang kita pilih, termasuk tenaga. Ya, jadi kalau nggak ilmu, harta benda, kedudukan, tenaga. Tapi ingat, itu tugas. Itu tugas ini. Sepanjang kita pilih apapun, tugas kita ini yang kita maksimalkan. Nah, ini harus paham, kita kaji. Ya, dan sifatnya dunia berlangsung cepat. Nah, juga apa? Dunuan itu rendah gitu kan. Saking rendahnya itu apapun yang kita dapatkan akan hilang. Ya, apapun itu jabatan pada saatnya akan selesai. Harta benda pada saatnya sebanyak apapun akan ditinggalkan, gitu kan? Kemudian apa lagi? Apapun itu, ilmu pada saatnya juga akan mulai berkurang. Ya, karena sifat-sifat dunia itu sendiri disebut dengan sifat ardun itu sendiri disebut dengan dunia, memberikan kesan kepada kita semua nggak abadi. Kalau bukan kita meninggalkannya duluan, maka dunia meninggalkan kita, selesai, gitu kan? Karena itu yang ditampilkan selalu sifatnya. Ya, kita hidup di mana? Jarang orang menjawab di bumi. Orang mengatakan dunia. Sekarang kita masih di dunia, hidup di dunia. Sebetulnya itu memberikan kesan kepada kita. Ya, innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa zinatun wa tafakhurun bainakum dan seterusnya. Ya, sungguh kehidupan itu disebutkan sifatnya. Kenapa diberikan kesan sifat? Supaya kita nggak terlena. Yang kamu dapatkan sekarang itu cuma sementara. Ini tugas dan berlangsung cepat kok. Ya, berlangsung cepat dan pada akhirnya rendah. Apa yang kita makan yang pengen nafsu itu indah-indah, bagus-bagus pesan ini itu keluarnya kan rendah, keluarnya kotoran dan sebagainya. Ya, jadi ya seperti itulah dunia. Seperti itu, pada akhirnya ditinggalkan. Karena itu isi aktivitas kita yang diberikan oleh Allah ini waktunya untuk beraktivitas itu kan dengan cara yang baik. Inilah yang dimaksudkan turunnya Quran surah 103 itu. Surah Al-Asr, ya. Di sini Allah memberikan kepada kita petunjuk bagaimana memaksimalkan setiap waktu yang diberikan, asar, ya, untuk beraktivitas insan supaya tidak mendapatkan kerugian. Maka dibuka dengan sumpah wa qasam, wala asr, demi waktu yang aku berikan pada manusia untuk beraktivitas, untuk mengisinya, gitu kan, dengan petunjuk-petunjuk Allah. Innal insana, perhatikan detailnya diksi Al-Quran. Allah tidak mengatakan innal ins, innan nas, innal bashar, misalnya tidak. Innal insan, sungguh semua manusia, setiap manusia yang beraktivitas itu, yang menata totalitas aktivitas, yang berpeluang lafi khusr, berpeluang mengalami kerugian. Kenapa rugi? Karena nggak bisa memanfaatkan modal waktu yang diberikan. Harusnya kan kita kalau diberikan modal, kita kelola supaya untung kan. Anda dikasih 24 juta, cuman balik 20 juta, berarti kan rugi 4 juta. Kita diberikan 24 jam untuk menjalani misi kita di bumi dengan sifatnya dunia, gitu kan? Nah, kemudian ini misi khalifah kita yang diturunkan 4 bentuk tadi itu untuk mencari bekal pulang. Ya, 24 jam ini mesti efektif karena itu dalam Islam bimbingannya 24 jam. Silahkan Anda bandingkan ya, sekali lagi untuk menguatkan keislaman kita, menanamkan kekuatan bahwa Islam agama yang benar. Bagi kita argumentasinya apa? Di antaranya, silahkan bandingkan dan cari oleh Anda petunjuk berkehidupan selama 24 jam. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Gak akan Anda temukan kecuali di Islam. Demi Allah saya katakan, saya bisa katakan demikian. Silahkan kalau nggak percaya, kita bangun tidur aja ada aturannya. Bagaimana cara bangunnya, baca doanya apa, itu ada aturannya. Sampai tidur lagi. Ya, perkara kita ke toilet pun diatur gitu. Mau makan aja diatur. Ya, Anda bisa bayangkan nggak? Ya, tuntunan syariat yang mengatur bagaimana cara menata makanan. Idza quddimat ta'am, kan? Jika makanan sudah dihidangkan, khudh biyaminika ma yalik, ambil dengan tanganmu yang paling dekat denganmu. Itu kan dua bimbingannya. Yang nata makanan para ibu dekatkan dengan anggota keluarga yang menyukainya. Tempe kesukaan si kakak, dekatkan dengan kakak. Ayam kesukaan si adik, dekatkan dengan adik. Setelah itu diatur, ambil dengan tangan kanan. Kemudian samillah, sebut nama Allah. Bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Berdoa makan. Sampai demikian. Sampai tidur lagi.
Coba lihat, kita tidur aja diatur kan? Ya, bagaimana tidur posisinya, baik dari miring ke kanannya, tangannya bagaimana, baca doanya apa. Masya Allah gitu. Masya Allah, kita temukan semua. Nah ini kalau nggak kita ikuti, 1 detik aja berlalu, kita nggak pelajari, dan kita nggak amalkan, hilang. Hilang potensi kebaikan yang kita bisa raih untuk bekal kita pulang menghadap Allah. Karena kan misi ini kalau kita ingin katakan mission complete, telah selesai, kita pulang kepada Allah, kan cuma 2 kan? Ya, misi itu kan cuma 2 tuh ditunaikannya. Yang kita kerjakan dengan benar, kan? Yang tidak kita kerjakan dengan benar. Semuanya ada kemungkinan, tinggal Anda pilih aja. Ya, mission I am possible, atau impossible, tinggal baca aja. Ya kan? Ya kan? Ya kan? Mission impossible atau I am possible. Jadi semuanya possible, sangat mungkin dilakukan. Tinggal ya kita memilih aja bagaimana keduanya ini kita maksimalkan. Kita ingin maksimalkan jadi kemungkinan yang baik, kita pelajari, kita tata. Makanya penting kita belajar, terus pelajari dalam berkehidupan. Dari pribadi kita sekarang bergerak nih, secara individual apa tugasnya, keluarkan satu-satu, kita pelajari sampai jadi kebiasaan. Dituliskan nggak ada masalah, ya kan? Atau baca buku-buku yang terkait dengannya. Lalu berkehidupan keluarga, lihat pedoman di keluarga bagaimana supaya dapat kebahagiaan, kenyamanan, petunjuk sekaligus bekal pulang. Ya, bekalnya itu yang saya pernah terangkan berkali-kali ya. Perbuatan baiknya nanti disebut dengan hasanah. Ya kan? Setiap mengerjakan yang baik mengikuti pedoman ini, ya illal ladzina amanu iman wa amilus solihat, nanti amal soleh. Amal soleh ini yang menjadikan hasanah. Saya sudah terangkan Quran surah 6 ayat 160. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Ini melahirkan ajrun. Ya. Lahum ajrun ghairu mamnun, jamaahnya disebut dengan ujur. Nah, ini yang dibawa pulang. Jadi setiap kita mengerjakan sesuatu, ini akan dibawa pulang bekalnya. Puncaknya nanti saat penutup kehidupan. Ya. Kita meminta ya kepada Allah perlindungan, bimbingan untuk menjalani kehidupan di bumi ini, menunaikan misi dengan baik sehingga bisa mengumpulkan poin. Ini kredit kita tuh ini nih poinnya nih. Ajrun ini. Ini yang kita bawa pulang. Sebagai pertanggungjawaban misi kita selesai ditunaikan di bumi. Kita pulang kepada Allah ya, membawa kemudian hasil-hasil yang telah kita kerjakan. Nah, selesai ini kita tinggalkan, kita berpindah. Berpindah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, menuju gerbang kehidupan yang lebih abadi, ya, datang kembali kepada Allah, gitu kan, bersiap untuk mempertanggungjawabkan dan menyampaikan apa yang telah kita lakukan, kita kumpulkan bekalnya. Ini poinnya, ajrun. Ya, kalau nggak kita ikuti pedoman ini, kita berkehidupan biasa saja. Ya, tapi ini nggak dapat. Jadi semua yang kita lakukan ya aspek dunia saja. Aspek dunia. Ini yang Nabi sampaikan, setiap walaupun itu perbuatan baik kita kerjakan, tapi kita tidak mengikuti konsepsi ini, bagaimana mengerjakannya, doa apa yang dibaca, pedomannya seperti apa, ya kita berkehidupan dunia saja normal. Setelah itu selesai ya selesai. Nggak punya bekal pulangnya, ini yang nggak ada nih. Yang dimaksudkan Nabi, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Setiap perbuatan baik, apapun jenisnya, bahkan yang baik standar, bantu orang itu baik gitu kan, bersabar itu baik, jujur itu baik dan sebagainya, ya. Nah, tapi kalau kita kerjakan semua untuk dunia saja, la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim, enggak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, enggak ditujukan untuk kepentingan cari bekal kembali kepada Allah, ya kan? Tidak dimulai dengan bismillah, lakukan karena Allah, diniatkan sebagai ibadah, maka ini terputus nih, fahuwa abtar. Enggak ada poin ini. Yang jadi apa? Ya dunia saja. Ya, dunia. Jadi sifatnya ya sudah, walaupun bukan maksiat, dia netral saja. Walaupun bukan maksiat, dia netral. Bekerja ya bekerja, seperti itu adanya. Jadi nggak ada beda antara orang beriman dengan belum beriman. Ya, jelas ya? Nanti itu pun dibalas. Saking adilnya Allah. Kalau seorang bekerja pun untuk urusan dunia, itu dibalas. Dengan turunnya Quran surah ke-25. Al-Furqan, ayat 23. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Dan kalaupun ada orang yang berbuat baik di dunia, tapi bukan dilakukan dengan dasar iman, untuk cari bekal akhirat, ya kan? Maka kami balas dengan cepat. Karena itu banyak orang-orang baik, ya disebut pahlawankah, kemudian juga dibalas, ya, apresiasi dari orang-orang menilai baik. Di dunia semua mengatakan baik, dibalas dan sebagainya. Tapi saat pulang ke akhirat, karena nggak punya bekal, bukan diniatkan sebagai bekal pulang. Faja'alnahu haba'an manthura. Kami jadikan debu yang berterbangan, artinya nggak ada nilainya. Ya, selesai gitu. Itu keadilan Allah. Nah, sekarang pertanyaannya,
Ketika kita kemudian menjalani ini semua sampai batas kita selesai, nah batasnya disebut dengan ajal namanya. Ajal. Nah, ajal. Ini saya terangkan detail ya. Dan mudah-mudahan Allah berikan kemampuan untuk menjelaskan dengan baik ya. Ini kalau sudah dipahami, tugas kita ini teman-teman sekalian terus kita kerjakan, mengumpulkan ini ajrun, berbuat hasanah, amal soleh dengan dasar iman. Ini konsepsinya. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu iman wa 'amilus shalihat. Dan dari iman itu meniti amal soleh jadi hasanah, mendapatkan ajrun. Jadi dunianya kita dapati, akhiratnya ya bekalnya terkumpul. Ini kita kerjakan terus, nah sampai ujung akhir kehidupan, ujung misi kita. Batas waktu yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk beraktivitas di bumi ini dengan sifat dunia ini disebut ajal. Ya, Quran surah ke-7 ayat 34. Al-A'raf, Quran surah 7 ayat 34. Walikulli ummatin ajal. Dan bagi setiap umat, Allah langsung menggunakan sinekdok totem proparte, menyebutkan keseluruhan, ya supaya tidak ada yang bertanya apakah cuma saya aja, semua. Jadi nggak ada peluang tanya lagi. Ya semua umat berganti generasi, berganti nabi, berganti rasul sampai kehidupan berakhir. Jangankan kita, jangankan saya, jangankan Anda, semua umat. Walikulli ummatin ajal. Semua umat yang berkehidupan, yang pernah kemudian beraktivitas diberikan misi berkehidupan di bumi ini, diberikan batas waktu oleh Allah untuk menjalankan misinya, disebut dengan ajal. Nah, fa idza jaa ajaluhum, maka ketika tiba ajalnya itu, batasnya sudah selesai, berakhir, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maka tidak akan pernah bisa, ini ketentuan yang paling utama, nggak akan pernah bisa dimajukan atau dimundurkan. Berharap ditahan walau sesaat, berharap dimundurkan gitu kan, beberapa saat, atau mohon untuk dimajukan, dipercepat, nggak bisa. Ya, jadi kita yang wajar saja jalani kehidupan dengan baik. Makanya saya sering katakan, mau bunuh diri itu nggak ada kerjaan. Kalau belum tiba ajal ya nggak akan meninggal juga. Kalau sudah tiba ajal nggak bunuh diri pun ya meninggal juga, gitu ya. Jelas ya. Nah, jadi kita proporsional saja dalam bersikap. Maka ini batasnya. Ingat ya. Ini yang kita sebut dengan usia itu teman-teman sekalian. Usia. Ya. Usia. Kita katakan berapa usianya, berapa usianya. Sebetulnya kita sedang menjalani ajal. Ya. Nah ini batasnya disebut dengan ajal. Nah cara kita menjalani ajal ini, cara menjalani batas kehidupan sampai tiba ujungnya disebut dengan umur namanya. Ingat ya. Perhatikan baik-baik. Disebut dengan umur. Umrun. Nah. Ini yang kita padankan dengan usia nih. Berapa umurnya sekarang? Berapa usianya sekarang? Ya, sebetulnya kata umur itu asalnya adalah bimbingan, jalan, cara kita mengisi kehidupan kita itu sampai ajal tiba. Dari kata amara ya'muru. Ya, suatu yang melahirkan manfaat, kesuksesan, keberkahan. Itu umur namanya. Itu umur. Ya. Nah, amara ya'muru, ya amran fahuwa amirun wa dzaka ma'mur. Ya kan? Nah, kenapa usia kita dalam menjalaninya untuk menuju ajal disebut dengan umur seakan memberikan kesan. Kalau masih diberi kesempatan beraktivitas, maka taklah aktivitas kita itu dengan segala hal yang melahirkan manfaat ini. Jadi kalau mata masih memandang, pandang yang bermanfaat. Lisan kalau bicara, bicara yang bermanfaat. Ya, telinga kalau mendengar, dengar yang bermanfaat. Karena itu kan banyak di ayat Quran ataupun hadis memberikan kesan ini. Bahkan di hadis kan sangat kuat menjelaskan makna-makna Al-Quran. Man kana yu'minu iman. Nih. Billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang merasa beriman kepada Allah, beriman pada Allah itu artinya titik aktivitas, baikkan amal baik dan sebagainya, gitu kan? Dan akan dihisab di hari akhirat kelak. Ya, maka untuk lisan katakan yang bermanfaat, yang baik-baik. Kalau tak mampu diam. Tuh, umur. Ya, demikian sampai kaki kita, ilmu kita macam-macam. Itu silahkan hadirkan segala yang bermanfaat, dapatkan kesuksesan dalam berkehidupan sesuai passion yang kita pilih. Kemudian ya tumbuhkan keberkahan-keberkahan, tanda-tanda kebaikan. Ini aja yang kita kerjakan dalam keseharian, kita tampilkan. Karena itu kalau saya, Anda, kita ditanya misalnya berapa umurnya sekarang, sebetulnya itu ada isyarat yang dalam sekali yang Allah tanamkan lewat lisan orang yang bertanya kepada kita. Seakan-akan berkata, "Hei Adi Hidayat, berapa umurmu?" Artinya sampai kamu sekarang usia ini, berapa manfaat yang sudah kamu kumpulkan?
Apa kamu merasa sudah banyak pahalanya? Bagaimana kalau ajal kamu tiba hari ini dan kamu diwafatkan? Apa sudah terkumpul bekal-bekal untuk pulang? Di mana bekalmu? Kesiapan kamu menghadap kepada Rabbu dan sebagainya. Jadi kalau kita ditanya, ya berapa umur sekarang dan sebagainya, atau Anda mendekati waktu kelahiran, makanya Nabi itu seringkali ketika masuk hari lahirnya itu puasa. Untuk evaluasi. Untuk evaluasi. Ya puasa itu kan, Masya Allah itu satu bagian dari ibadah ya yang sangat terbaik untuk dijadikan sebagai renungan, kontemplasi. Merenung, mengumpulkan amal soleh. Kan puasa itu satu jalan tercepat untuk mengumpulkan kebaikan sekaligus mengevaluasi keburukan. Ya, kalau nggak percaya silakan. Waktu puasa itu kan jangankan yang fardu, yang wajib, yang sunnah-sunnah kita kumpulkan. Terus kita tahan-tahan tuh yang jelek-jelek itu. Kita latih supaya nggak dikerjakan. Itu puasa. Pada sesungguhnya di balik puasa ini ada kontemplasi yang tinggi, perenungan, muhasabah dan sebagainya. Nabi mengajarkan kepada kita, ya setahun sekali kita masuk ke dalam evaluasi diri, melihat gimana kalau Allah wafatkan di tengah-tengah jalan kehidupan ini. Ya sudah siap belum? Bagaimana yang bermanfaat? Bagaimana keberkahan itu dilahirkan dan sebagainya. Ya, jadi bukan tiup lilin dimatiin lagi, nyalain matiin, nyalain matiin. ya kita memberikan masukan ya supaya hidup kita lebih tertata gitu kan, berkualitas dengan lebih baik. Nah ini teman-teman sekalian gambarannya. Sampai nanti di ujung masa kehidupan berakhir tiba ajal. Nah sekarang pertanyaannya, ketika ajal tiba itu, ini kan gerbang berpindah untuk mempertanggungjawabkan misi. Ya, kemudian membawa kehidupan yang abadi, akhir dari segalanya. Ya, akhir dari segala aktivitas kita, akhir dari segala tempat tujuan. Kalau di sini kita masih berpindah-pindah nih. Silakan, di bumi kan kita masih pindah-pindah kan? Ya, antum di Indonesia aja kadang-kadang kan yang dari Aceh ke Jawa, yang dari Jawa ke Sumatera, ya, kemudian ke Papua masih bisa pindah-pindah. Ya kan? Ya, sepanjang kita masih di bumi, di sini bisa ke Malaysia, dari Malaysia ada yang ke Amerika dan sebagainya. Bahkan kadang-kadang kunjungan ke bulan, turun lagi gitu kan, sebagainya. Silakan, ini masih konteksnya ini kehidupannya. Ya, masih di sini. Ya, tapi yang paling menarik apa? Pada akhirnya, semua petualangan ini akan berakhir. Kita akan masuk ke tempat terakhir yang nggak bisa kita pindah-pindah ke lain lagi. Di situ aja. Kalaupun mau pindah di area itu saja. Terus yang indah, yang segalanya tercukupi, yang segalanya maksimal di situ. Dan berakhir semua apa yang kita kerjakan di sini. Ya, kita ibadahnya berakhir. Ya, nggak ada maksiat-maksiat lagi, semua berakhir. Jadi semua ini ujiannya di sini, menunaikan misi dengan maksimal. Nanti kalau sudah ke tempat yang terakhir segalanya ini, nggak ada lagi. Semua tinggal kebahagiaan, tinggal kesenangan, tinggal kenyamanan. Ya kan? Masya Allah. Jadi ini sangat luar biasa. Nah, akhir dari segala sesuatu, ya itu sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia, ya akhir. Ya, hari yang terakhir dengan sifat-sifatnya, kalau pengen ada sifat tambahkan tak di ujungnya, sehingga menjadi akhirah. Ya. Kalau ingin kita tunjukkan batasnya, kita hilangkan taknya menjadi akhir. Akhir. Ya. Misalnya akhir dari segala masa ya. Waktu-waktu kita berkehidupan kembali ke tempat yang abadi. Kita katakan yaumil akhir. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Jelas. Kemudian kalau kita ingin ambilkan sifatnya ya, nah ini menggunakan tak di sini. Tak. Segala yang terkait dengan di akhir itu. Misalnya semua yang di akhir ini lebih baik daripada yang kita sekarang nih, yang pertama. Yang sekarang kan di dunia nih. Ya, makanya lawan dari dunia itu akhirah. Ini pakai sifat tak di sini. Ya, karena ini sifat, ini lawannya sifat pakai tak. Makanya kalau Anda ditanya dunia lawannya apa? Akhirat, gitu kan? Akhirat akan taknya muncul. Ya, dan di Al-Qur'an pun jelas. Di surah Ad-Duha kan disebutkan walal akhiratu khairul laka minal ula. Yang ula itu ini, dunia. Jelas ya? Nah, ini ada gerbangnya nanti. Untuk berpindah, kita akan bawa misi, ya selesai hasilnya dipertanggungjawabkan, pergi ke akhirat, puncaknya tinggal muaranya ada dua. Ya, kita berharap mendapatkan rahmat Allah dengan surganya itu, kita berdoa supaya tidak mendapatkan ancaman-ancaman disebut dengan neraka itu, ya kan? Nah, untuk ke sini mendapatkan rahmat dan sebagainya, ada gerbang nanti pemisah. Ya, gerbangnya disebut dengan barzakh namanya. Ya, barzakh di sini. Barzakh. Barzakh itu memisah dua hal yang nggak saling menyatu. Ya, nggak saling menyatu. Bainahuma barzakhul la yabghiyan, ya di surah Ar-Rahman itu, ya kan? Ya, di antara dua ada bagian air itu kan menyatu, ya dua sumber kemudian menatu di satu titik. Nah, keduanya nggak menyatu, nggak bercampur. Ya, datang dari satu sisi, terus
terus berkumpul, tapi nggak bisa nyatu. Balik lagi. Ada sekat. Sekatnya nggak nampak, nggak kelihatan. Cuman air itu nggak bisa nyatu. Kayak minyak sama air gitu kan. Tapi ini nggak balik. Ini arusnya pun balik sini, ini ke sini. Masya Allah, luar biasa. Dan ikan-ikannya juga menyesuaikan gitu kan. Ini yang arus ini datang. Bainahuma barzakhun la yabghiyan, ada pemisah. Pemisah yang tak tampak, yang memisahkan antara dua hal, tidak menyatu secara sekaligus. Ya, seakan-akan dia punya alam sendiri, di alam sendiri itu disebut barzakh. Makanya kita katakan alam barzakh, alam yang memisahkan kehidupan dunia kita ya dengan akhirat yang sebentar lagi kita akan tuju gitu kan. Nah, untuk masuk ke barzakh ini, ya kalau kita waiting room lah ya, ruang tunggunya gitu kan. Ya, ini kan Anda mau ke Zoom kan, masuk ke ruang Zoom ya, bayangkan aja gitu. Ya, untuk masuk ke ruang Zoom kan Anda ada di waiting room tuh. Nah, itu barzakh namanya. Ya. Keadaannya disebut dengan kubur, makanya kita disebut dengan alam kubur. Afala ya'lamu idza bu'athira ma fil kubur. Ya kan? Pemisahnya disebut dengan barzakh, keadaan ini disebut dengan kubur. Nanti kita lihat setelah masuk ke pembahasan simpul kelima tentang akhirat. Nanti kita perdalam itu, ya. Termasuk jawaban apakah ada siksa kubur atau tidak dan sebagainya, kita bahas di situ. Nah, untuk menuju ke sini maka mesti berpindah keadaannya. Kalau kita pindah ke satu tempat, kan kita menyesuaikan, bawa bekal, bawa visa, bawa paspor, bawa macam-macam. Keadaan kita juga berubah, dicek lagi. Sekarang pakai tes PCR, kan? Ada antigen, ada macam-macam dan sebagainya. Nah, ini pun ke sini ada penyesuaian. Yang boleh masuk ini, yang tidak ini, gitu kan? Maka ada satu hal yang Allah tetapkan, berikan tugas kepada malaikat. Malak untuk memproses perpindahan setiap hamba tanpa kecuali. Semua manusia yang diberikan misi di bumi, mau dia berhasil, mau gagal, mau dia peduli, mau abai dan sebagainya, semua akan ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada satu dari kalangan malaikat untuk mengembalikan semuanya ke waiting room di sini, ke alam barzah untuk pertanggungjawaban. Lewat apa? Lewat satu ketetapan Allah yang bernama maut namanya. Maut. Ini pemisahnya. Waiting roomnya, tempatnya disebut dengan barzakh, proses perpindahannya disebut dengan maut. Jadi semua kita yang telah diberikan keadaan untuk berkehidupan dengan datangnya roh itu, masih ingat Quran surah ke-15 Al-Hijr ayat 28 sampai 30, wa idz qala rabbuka lil malaikah inni khaliqum basyara min salsalim min hama'im masnun fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Ini kan? Maka ketika fisiknya sudah mulai berproses tercipta, roh ditiupkan. Begitu roh masuk menyatu dengan fisik, masih ingat disebut dengan nafas, ya kan? Nafas, maka diserap ke dalam bahasa Indonesia mulai bisa bernafas, nafas. Kalau sudah jadi nafas ini, maka misi akan dimulai, ya. Mulai diberikan bimbingan dulu terus, ya. Sampai dalam masa kandungan di rahim, sampai keluar nanti setelah berkomitmen, dilahirkan, berkehidupan, dibimbing terus sampai balik. Ketika balik baru berlaku misi, ya kan? Nah, ini nafas sudah menyatu, maka di sini nanti akan diberikan bekal takwa dari kecil nih. Orang sekitaran bertanggung jawab, orang tuanya, kerabatnya, macam-macamnya, supaya ini naik, muncul, ya. Dan fujur dikendalikan. Quran surah 91 ayat 7 sampai 10, wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ini yang kita maksimalkan. Nah, maka di dalam nafas ini ada ini. Nah, hasil dari misi kita, ya kan, untuk berkehidupan di bumi demi memunculkan takwa ini yang disupport oleh takwa sehingga melahirkan amal saleh. Karena itu di Al-Quran kata-kata takwa sering bersanding dengan amal saleh, disupport oleh iman, seperti sering saya jelaskan, ya kan? Ini ayatnya sangat banyak sekali. Ya, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin, takwa, alladzina yu'minuna bil ghaib, iman, wa yuqimunas shalah, amal saleh. Ya, terus banyak sekali. Ini naik sampai terakhir nanti. Sampai ajalnya tiba, maka terkumpul di sini bekal-bekal. Seperti halnya di fujur pun terkumpul kemaksiatan-kemaksiatan. Di sini taat, di sini maksiat. Ya. Maka beda saat tiba pertama kali nggak bawa apa-apa, ini masih bersih, murni, ini support ke sini. Saat pulang, ini perbedaannya akan ada di sini. Takwa dengan fujur. Ya kan? Maka ketika pulang ini, nafasnya yang berpulang, membawa ini. Ya. Nah, setiap nafas ini akan berpulang mempertaruhkan apa yang dia telah kerjakan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mesti melalui ini yang disebut dengan maut. Ya, maut. Ini gerbangnya untuk masuk waiting room. Ini gerbangnya, maut namanya. Karena itulah kemudian Allah infakkan
supaya kita mempersiapkan ke masa-masa itu. Islam tuh indah, detil sekali. Semua fase-fase kehidupan itu diberikan penjelasannya supaya kita siap-siap. Ya, dari sebelum lahir ada, sehingga ibu bisa menyiapkan sejak dalam kandungan. Saat kelahiran dijelaskan, bahkan detil sampai pemberian ASI-nya berapa lama. Dari mulai tumbuh dijelaskan, sampai mau akhir kehidupan pun dijelaskan. Maka Allah tegaskan di Quran surah ketiga Ali Imran, terkait dengan sifat nafas dan maut ini. Quran surah ketiga Ali Imran, ayat 185. Ya, perhatikan. Kalau yang tadi, yang ini walikulli ummatin ajal, setiap umat itu punya batasnya. Yang ini terkait dengan mautnya. Ya, kullu nafsin. Perhatikan, pakai kullu lagi. Kalau sudah pakai kullu mencakup semua. Nggak ada yang akan terbebas, tidak ada yang akan terlepas. Kullu nafsin. Allah tidak katakan kullu rohin. Walaupun yang kembali rohnya dicabut rohnya gitu kan. Tapi kualitas roh yang dibawa ini sudah membawa ya satu capaian dari perbuatan amal ini. Ya, sedangkan ini bersemayamnya di nafas. Maka Allah katakan, perhatikan kalimatnya, firmannya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Jelas? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap ini yang berkehidupan itu, yang punya nafas, yang berkehidupan, kan? Yang mencari bekal, menjalani misi, dha'iqatul maut, akan merasakan, dha'iqah, mengalami, merasakan. Ya, apa itu? Maut, datangnya maut. Jelas ya? Nah, jadi ini gerbangnya sudah, siapapun yang hidup pasti akan dapat maut. Ya, dapat maut. Kata kerja asal maut ini dari kata mata yamutu. Ada mata, ada mata. Ya. Ada mata, ini artinya kapan. Ada mata yamutu. Mata yamutu, ya kan? Mata gitu kan. Kapan ini? Kalau mata begini artinya kematian, meninggal, ya. Kalau kita ingin sopankan gitu kan, haluskan kalau ini standar tergantung konteks dibawa mau kemana. Tapi kalau kita ingin jadikan halus, gitu kan, maka berubah katanya menjadi tawaffa ya tawaffa. Ya. Proses ini disebut dengan maut saat datang itu bisa mengambil kata dasarnya ini mata, gitu kan? Atau kita haluskan menjadi tawaffa. Ya, tawaffa ya tawaffa. Kalau ke sini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi kematian, mati gitu kan? Nah, cuman kan masih umum. Karena masih umum, makhluk yang lain pun kita sebut dengan kata ini mati. Misalnya hewan mati gitu kan? Masya Allah gitu kan? Hewan apa? Mati. Kemudian tumbuhan apa? Mati. Ini pohonnya kayaknya udah mati gitu kan. Ini hewannya udah mati, masih umum. Maka Masya Allah, Allah dengan rahman, kasihnya, apresiasi kepada misi kita, menjadikan kehidupan kita itu, perhatikan baik-baik, walaupun gerbangnya maut disebutkan maut, tapi prosesnya disebut dengan tawaffa. Untuk menunjukkan nih hamba yang mulia, kita tuh begitu dimuliakan oleh Allah. Begitu dimuliakan. Fa bi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Dalam proses akhir kehidupan pun disebut dengan bahasa yang sangat halus. Ditugaskan malak, ya malak, satu malaikat, satu dari bagian malaikat untuk membawa maut. Ya, kemudian bagaimana cara dia ditugaskannya? Ya, sudah mengakhiri kehidupan, membawa, dan kata yang digunakan menggunakan kata tawaffa. Dikumpulkan kata malak, maut, dan tawaffa itu di Quran surah ke-32. As-Sajdah ayat 11. Di mushaf standar paling kanan sebelah bawah. Yang seringkali kadang kita baca di hari Jumat di waktu subuh itu kan. As-Sajdah, kalau nggak ada yang Al-Kahf atau Sabihis itu kan rakaat pertama. Lihat. Quran surah 32 As-Sajdah ayat 11. Silakan dibuka mushafnya. Qul yatawaffakum malakul maut. Ada? Qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukkila bikum. Thumma ila rabbikum turja'un. Udah, selesai semua yang saya sampaikan cuma satu ayat, bayangkan. Hampir 1 jam saya terangkan. Ya, 45 menit kurang lebih, itu cuma ada dikumpulkan di satu ayat. Qul yatawaffakum. Ya. Katakan Muhammad SAW, sampaikan kepada manusia, jangan terlena. Jangan merasa abadi dalam kehidupan di bumi ini. Sifatnya dunia kok sementara. Hanya sementara aja, cepat, rendah, akan ditinggalkan dan sebagainya. Pada akhirnya dia akan berada di gerbang kehidupan, di ujung kehidupannya. Ya, akan ada satu di antara malaikat, ditugaskan, diberi nama siapa? Malakul Maut. Allah langsung berikan namanya Malakul Maut.
Saya tugaskan satu malaikat namanya apa? Malakul maut. Qul yatawaffakum malakul maut. Langsung disebutkan malaikatnya namanya malakul maut. Malakul maut. Apa tugasnya? Yatawaffakum. Ingat, di situ menggunakan fi'il mudhari'. Artinya berkelanjutan terus siapapun sampai kehidupan berakhir. Enggak berhenti di satu titik. Itu aja nyambut nyawa aja terus itu kerjaannya. Ya, dan memang taat sifatnya. Ingat, kembali ke Quran surah 66 ayat 6. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Enggak akan pernah bermaksiat, menunaikan tugas sesuai tupoksinya. Ini malakul maut ya, bawa maut aja, cabut. Enggak ada rasa bosan, emang taat aja begitu. Aku lihat mukanya aja sebel. Jibril, kamu aja deh, kamu kan udah purna tugas kemarin. Enggak begitu. Tidak gitu ya. Semua patuh aja, itu yang ditugaskan, itu yang dikerjakan dan sebagainya. Itu aja yang terus dilakukan. Ya, jadi yang kita kenali di sini yang pertama, perhatikan baik-baik. Bagaimana rahmannya Allah masih memberikan kasih kepada setiap hamba, ya kan? Bahkan di ujung kematiannya dengan menggunakan kata-kata yang halus. Tinggal bagaimana sikap hamba membalasnya. Masa iya Allah sudah nyampaikan kepada kita dengan halus-halus, tiba-tiba kitanya bermaksiat. Ya, Anda aja bagaimana kalau sudah bertutur kata yang halus, yang sopan, yang baik, tiba-tiba dimaki-maki oleh lawan bicara Anda. Bagaimana Anda bersikap? Ya kan? Ini yang kita mesti dalami gitu. Itu bahasa Quran tuh Allahu Akbar, Masya Allah, dalam sekali dan sangat luar biasa. Ya, nah di sini menggunakan fi'il mudhari, ya, yatawaffakum, tawaffa, yatawaffa. Ini pakai ya. Ya, ingat kalau ada anita saya pernah ajarkan kan, anita hamzah nun ya ta itu menunjukkan makna berkelanjutan, progresif terus berkelanjutan sampai akhir yang ditetapkan. Ya, present, saat ini, continuous, terus berlangsung, future, sampai kapanpun, sampai kehidupan berakhir. Jadi malaikat ini punya tugas dari sejak awal penciptaan hamba Nabi Adam alaihissalam, manusia pertama turun ke bumi dan seterusnya, gitu kan? Sampai berakhir kehidupan, dicabut nyawa, ditugaskan oleh Allah. Itu saja. Jelas ya? Jadi dari sini pertama yang harus dihadirkan pada diri kita adalah kasih Allah Subhanahu wa taala yang bahkan menutup misi kehidupan manusia di bumi itu dengan tampilan kalimat yang sangat halus di sini, yang sangat baik, memberikan kesan-kesan yang mulia dengan sifat rahmannya. Tinggal bagaimana nanti sifat rahman itu dijawab oleh hamba, sehingga mendapatkan juga feedback dari malak yang ditugaskan, malaikat ini, bagaimana membalasnya itu semua. Ya, baik. Kemudian yang kedua, teman-teman sekalian, perhatikan, ini pun memberi kesan kepada kita bahwa kehidupan dunia ini dengan sifat yang sementara itu nggak abadi. Tolong tanamkan betul, jangan cuma di lisan, masukin ke hati. Saya ulang ya, jangan cuma di lisan, masukin ke hati. Setiap kita kalau dengan lisan gampang mengucapkan. Kehidupan dunia sementara, iya sementara. Iya, tapi kalau nggak masuk ke hati, nggak difikirkan, nggak dirasakan. Kalau orang merasakan sesuatu, responnya beda. Ketika dia merasa, oh ya sementara. Lalu ditembuskan oleh hati kepada pikiran kita, ya sudah kamu bikin kurikulum deh. Konsep deh, kemana setelah ini. Apa yang akan kamu lakukan? Persiapannya apa? Sama kalau Anda kan juga serius memikirkan, saya nanti bulan depan saya mau umrah, ya kan? Alhamdulillah sudah mulai dibuka nih. Ya, sudah mulai gelombang-gelombang tertentu sudah mulai mau berangkat, persiapan. Saya mau berangkat deh. Kapan? Bulan depan. Bukankah Anda akan menyiapkan itu semua? Bekalnya, persiapannya, tingkatkan ibadahnya, latihan manasik dan sebagainya. Ini perjalanan lebih jauh lagi. Dan kita sadar sebentar, maka kita siapkan dari sekarang. Siapkan bekalnya, bagaimana caranya dan sebagainya dan seterusnya. Maka Allah infokan kepada kita yang pertama untuk menanamkan pada jiwa kita supaya nggak berlebihan dalam kehidupan dunia. Lupa begitu dapat sekarang omset sekian pengen terus tapi nggak ada kualitasnya, nggak menyiapkan bekal untuk tempat yang lebih abadi lagi sifatnya, ya kan? Nah demikian seterusnya. Ini bagian kedua. Yang ketiga teman-teman sekalian, nah ini terkait dengan pembahasan kita. Nah, bagaimana karakteristik malakul maut ini? Saat dia datang membawa maut, sifatnya seperti apa, gambarannya bagaimana, ya kan? Tugasnya seperti apa, dan kaitan-kaitan dengan kita ketika mengatakan iman kepada malaikat yang keempat, malakul maut, bagaimana kemudian kita menjalaninya. Nah itu yang sekarang coba kita akan detilkan. Tapi saya menginginkan semua kita paham dulu tentang ini. Ya, sehingga kita merasa, oh iya saya belajar tentang malakul maut itu, saya mengenalnya itu karena ini, supaya saya punya persiapan-persiapan. Jelas ya? Nah ini baru mukaddimah. Nah, sekarang kita masuk kepada pengenalannya. Yuk bismillah, pelan-pelan. Ya, kalau di Mira kita detil supaya mengerti dulu ya. Ya. Kalau menghafal Anda bisa cari kesempatan lain untuk menghafalkannya. Alhamdulillah. Nah, ini terhapus, nanti Anda tinggal review ya. Kalau mau lihat lagi urutannya.
Baik, sekarang saya ganti lagi, ya kan? Bagannya begini. Nah, ini juga udah mulai mendekati maut nih tintanya nih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, lihat sini ya. Malaknya disebut malakul maut. Tugasnya adalah membawa maut, ya kan? Malakul maut ini malaknya malakul maut. Dalilnya Quran surah 32 As-Sajdah ayat 11. Sudah? Proses kedatangan malakul maut ini disebut dengan wafat, membawa wafat, membawa wafat. Yatawaffakum. Tawaffakum. Ini ya, yatawaffa. Ya. Ini boleh pakai alif begini ke atas atau begini kasih tanda begini. Sebut dengan wafat. Ini gabungan Quran surah 32 ayat 11. Jelas ya? Sudah. Nah, sekarang saya turunkan dulu ya, agak percepat dulu. Kepada siapa malakul maut ini ditugaskan? Kepada setiap hamba yang diberikan oleh Allah nafas, an-nafas. Kaitannya dengan kita manusia. Nah, jadi setiap yang memiliki nafas, kan, pasti akan mendapati maut. Kaitannya dengan kita manusia di sini. Ya. Setiap yang berjiwa, punya jiwa, pasti akan mendapatkan maut dibawa oleh malakul maut. Dalilnya Quran surah ketiga Ali Imran ayat 185. Baik ya? Malakul maut tugasnya mewafatkan, Quran surah 32 ayat 11, membawa maut, kan? Nah, kemudian maut ini datang mengambil setiap jiwa manusia, Quran surah 3 ayat 185. Baik. Setiap manusia yang akan mendapati maut ini disebut dengan mayit namanya. Mayit. Mayit. Begini. Sudah? Mayit. Jadi setiap kita ini, setiap manusia yang berkehidupan dan akan mendapatkan maut disebut mayit. Perhatikan, ini korelasinya tuh semua. Ya. Ditemukan di Quran, surah 39, Az-Zumar. Ayat 30. Innaka mayyitun. Ya, perhatikan. Allah langsung bahkan menegaskan kepada Rasulullah SAW. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Ya, sungguh engkau Muhammad SAW, engkau pun akan wafat. Engkau akan wafat. Ya kan? Jelas? Wa innahum mayyitun. Dan mereka pun semua akan meninggal juga. Semua kita akan kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Ini mayit. Jadi saya, Anda, kita semua statusnya CM, ya, calon meninggal, mayit. Nah, kita mayit. Jadi kalau dibilang Bapak mayit ya, iya, Anda juga, gitu kan? Ini mayit di sini, ya. Nah, jadi maut datang kepada mayit, membawa ini mayitnya. Jadi kalau sudah mayitnya datang maut, maka berubah nanti menjadi mayit. Nah, mayit. Nah, seperti ini. Hilang tasdidnya, maka tinggal bulatan. Sukun. Sedikit ya, karena saya dulu tuh mendalami bahasa Arab untuk memaknai dan menghadirkan keindahan ya bahasa Al-Quran. Saya tuh senangnya tafsir. Saya sangat mencintai tafsir, senang gitu. Ke Quran tuh udah dari dulu. Nah, untuk memahami tafsir itu, saya ingin mengikuti jejak ulama dulu seperti Imam Asy-Syafi'i dan sebagainya, itu belajar bahasa perdalam. Maka saya masuk jurusan bahasa Arab. Begitu saya pelajari, Masya Allah, termasuk terutama bahasa Al-Quran, itu korelasinya tinggi sekali. Baik kalau udah masuk fikih lughah. Kalau mau saya urutkan ya teman-teman sekalian. Lihat baik-baik. Maut. Datang kepada mayit. Kemudian jadi mayit. Tuh. Ya. Ini maut datang. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Datang ke sini bawa. Bawa tasdidnya nih. Ya kan? Dibawa tasdidnya. Tadi kata syiddah, ya kan? Sesuatu yang kadang-kadang berproses, rumit dan sebagainya, tapi akan ringan bagi orang yang beriman. Begitu dibawa, ya, perhatikan baik-baik. Jadi sukun. Sukun itu kan seakar dengan sakinah, tenang, nyaman, itu kan? Maka ada proses-proses tertentu bagi orang-orang tertentu yang akan diberikan ketenangan, kenyamanan, kedamaian ketika maut datang. Ya, itu nanti dengan turunnya Quran surah ke-89 Al-Fajr, ya kan? Ayat 27 sampai 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa-jiwa yang tenang, ya kan?
Bukankah ketenangan itu ya ada gambaran bahasa Arabnya juga disebut dengan sukun, sakinah di rumah tangga, ketenangan, kenyamanan, kebaikan dan sebagainya. Ini korelasinya nyambung semua. Ya, bahkan manusia pun sadar nggak sadar diilustrasikan dalam kehidupannya. Ya, kalau saya pernah waktu kecil itu lihat ada Yusuke Watanabe. Dia membuat satu cerita ya fiksi yang Dragon Ball itu, Son Goku, Son Gohan, Piccolo, macam-macam. Kalau di Kamehameha kan selesai itu di atasnya ada bulatan. Selesai, tandanya dia selesai gitu kan. Nah, itu manusia juga secara fitrah demikian. Ya, ini ya teman-teman sekalian. Ini di surah Yasin, kita bacakan Quran surah 36 ayat 33 sampai 34. Ya. Kalimat mayit dengan sifatnya. Bahkan di sini disebutkan segala yang terkait dengan bumi. Ini ke bumi masuknya pakai sifat tak di situ. Ayatul lahumul ardul mayitatu ahyainaha. Kan? Kita baca kan kalau hari Jumat selain baca Al-Kahf, baca Yasin juga kan. Wa ayatul lahumul ardul mayitatu ahyainaha, gitu kan? Dan kami berikan tanda-tanda yang mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana saat bumi itu ya mati, kehidupan dimatikan dan kami hidupkan. Jadi kalau sudah mati, yang dalil yang mau saya ambil adalah segala yang sudah mati nggak berkehidupan ini pakai sukun. Kalau masih berkehidupan akan meninggal pakai tasdid. Ini maksudnya, ya. Ini juga ada di Al-Baqarah kalimat maitah ayat 173. Ya, innama harrama 'alaikumul maitata waddamah dan seterusnya. Jadi kata Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 173. Paling kiri agak ke atas sedikit, ya, di mushaf standar. Jelas ya? Saya ulang ya. Yang ditugaskan namanya malakul maut. Tugasnya membawa wafat, membawa kematian. Itu kan? Yang ditugaskan dari malakul maut adalah apa? Memisahkan jiwa dari raga manusia. Jadi nanti yang masuk waiting room dan sebagainya diambil, nanti ditempatkan ya untuk menunggu di barzakh, dicabut ini untuk berpisah. Ya, dicabut ini semua berpisah, ini yang membawa bekal kepada Allah. Baik, setiap yang akan dicabut nyawanya manusia statusnya mayit. Dalilnya ini, kalau sudah selesai menjadi mayit. Kalau sudah diangkat ke keranda untuk dimasukkan ke alam kubur, ke barzakhnya disebut dengan janazah. Nih. Jenazah itu kalau udah masuk keranda. Ya, kalau udah masuk keranda, disolatin dan sebagainya itu masuk ke situ disebut dengan jenazah namanya. Ya. Dah, sampai sini dulu ya, pelan-pelan. Sekarang kita lihat karakternya bagaimana. Cara mencabut dan sebagainya sifatnya seperti apa. Sebelum sampai ke sana, nah saya ingin sampaikan dulu informasi. Malakul maut ini disebut juga dalam tutur-tutur masa lalu. Tutur-tutur masa lalu, ya bahkan sebelum periode keislaman. Ya kalau sebelum periode keislaman yang dibawa risalahnya oleh Nabi Muhammad SAW untuk menyempurnakan risalah sebelumnya, ya kan? Baik syariatnya Musa, syariatnya bahkan sampai ke Nabi Isa alaihissalam atau bahkan ke atasnya Ibrahim sampai ke Nuh sampai ke Adam alaihissalam, teman-teman sekalian, khususnya nanti di turunan-turunan masanya ke Musa, ya Musa alaihissalam diutus untuk Bani Israel. Ya di Bani Israel itu, ya Nabi Musa kan di antara yang terdekat. Ya, ada hubungan antara rasul di bumi dengan rasul di langit. Malaikat itu disebut dengan rasul juga, rasul langit. Quran surah 35 Fatir ayat 1. Ya, alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikata rusula. Ya, ja'ilil malaikati rusula. Allah yang menjadikan malaikat itu ja'ilil malaikati rusula sebagai rasul-rasul, artinya diutus, membawa misi, membawa risalah. Apa misi risalahnya? Ya macam-macam terkait dengan tugas yang Allah telah tetapkan. Tupoksinya apa gitu kan? Nah, jadi rasul di langit punya teman rasul di bumi. Rasul di bumi dari kalangan manusia. Karena itu seringkali para nabi ya rasul di bumi bersahabatan dengan rasul malaikat di langit. Ya Nabi Musa itu sahabatnya siapa? Malaikat maut. Ya, kemudian demikian nabi-nabi Bani Israel itu rata-rata sahabatnya malaikat maut. Ya seperti Nabi Daud juga demikian, sahabatnya malaikat maut ya. Dalam tuturan di Bani Israel sampai didapatkan terus ke masa Nabi Muhammad SAW, mereka memberikan nama. Mereka memberikan nama kepada siapa? Kepada malakul maut dengan nama Izrail. Izrail atau Azrail. Azrail. Ya. Azrail atau Izrail. Ya. Izra ini ya, itu satu dialek dengan Isra. Isra semakna dengan Isra. Il. Nabi Yakub kan disebut Israel, ya kan? Nah, untuk membedakan nabi rasul dengan yang di bumi dengan rasul Allah yang di langit, ya kan? Maka ini menggunakan Izra. Ini diantaranya ya pendekatan kebahasannya. Ini Izra, ini juga seakar dengan Isra. Ini hamba Allah. Il itu kan Allah, ya di bahasa Ibraninya Allah. Ini Allah. Jadi Izrail itu hamba Allah.
Abdullah, hamba Allah yang mulia, ya kan? Hamba Allah yang mulia. Yakub dikenal dengan Israel. Jadi mereka itu luar biasa gitu ya. Apa namanya? Kalau ngotak-ngatik itu cepat, tapi ngeyelnya juga luar biasa nih. Nanti lain waktu lah kalau sudah masuk ke fase Nabi Muhammad, perjalanan dan sebagainya saya terangkan ini nih. Ya, tentang Israel ini. Israelnya bagus katanya menuju kepada Nabi Yakub alaihissalam, disebut dengan Israel, ya. Nabi yang mulia, hamba Allah yang mengadu semuanya kepada Allah. Ya, segalanya tawakalnya tinggi dan sebagainya. Maka anak-anaknya disebut dengan Bani Israel. Cuma di antara keturunan itu ada nanti yang menyimpang sampai diutus nabi-nabi setelahnya, ya kan? Nah, secara singkat adalah dalam tuturan mereka ini malakul maut disebut dengan Israel namanya. Israel. Sehingga kita kenal sampai sekarang tuturannya dengan nama Israel. Ya, bahkan nanti ada mufassir terkenal sekali namanya Abu Hayyan. Abu Hayyan Al-Andalusi. Dari Spanyol, mazhabnya Maliki. Nih, waktu kita 7 abad membangun peradaban di Eropa, Siberia itu di Spanyol, ya. Ya, ada namanya tokoh Abu Hayyan Al-Andalusi, ini mufassir sangat luar biasa, istimewa, gitu kan? Punya tafsir namanya Al-Bahrul Muhit. Bahrul Muhit, ya, Bahrul Muhit. Dah? Kemudian juga ada kitab juga yang lain namanya An-Nahrul Mad, ya. Ya, beliau menyampaikan bahwa para ulama-ulama, ya kan, mufasir-mufasir juga dan yang lainnya menginformasikan tentang nama Israel ini. Ya, nama Israel sebagai nama bagian yang dilekatkan pada malakul maut. Bahkan beliau mengatakan ijma'. Ijma' itu yang dimaksudkan sepakat kalau yang dimaksudkan Israel ini, ya, pemaknaannya ke malakul maut ke sini. Nggak ada yang lainnya gitu. Berdasarkan tuturan-tuturan di masa lalu. Ya. Termasuk juga Al-Imam Al-Baihaqi. Al-Imam Al-Baihaqi atau Al-Hafidh Al-Baihaqi itu punya kitab namanya Al-Ba'thu wan Nusyur. Al-Ba'thu wan Nusyur. Nanti satu saat kita tunjukkan ya. Al-Ba'thu wan Nusyur, ya. Kan kita juga punya turunan dari beliau, punya kitab Sunan Al-Baihaqi dan sebagainya gitu kan. Ada apa namanya? Di antara kitab yang lainnya juga namanya Al-Ba'thu wan Nusyur. Menyebutkan juga nama Israel. Jadi kalau saya tanya misalnya kepada Anda, malakul maut dulu, ya, orang-orang dari kalangan dulu tuturannya disebut dengan Israiliyat karena bersumber dari ini kalangan Israel yang dulu, ya, bukan yang sekarang, ya, yang dan sebagainya lah gitu. Ya, itu yang dulu dari kalangan Bani Israel punya tuturan-tuturan dikenal dengan Israiliyat namanya. Jadi kalau ada Israiliyat berarti menyambung ke masa-masa Israiliyat di masa-masa Bani Israel dan turunan ke atasnya. Disebut dengan Israel. Kalau saya tanyakan kalau ada nama menyebut malakul maut dengan nama apa? Israel. Sumbernya di mana? Dari apa? Nah, ini diantaranya. Ya, di dalam kitab Al-Ba'thu wan Nusyur. Ada lagi kitab namanya Asy-Syifa bi huquqi Sayyidil Mustafa atau bi huquqil Mustafa. Nah, dia juga menyebutkan, ya, tentang nama Israel yang berdasarkan tuturan-tuturan, ya, pada apa namanya di pembicaraan-pembicaraan riwayat-riwayat yang sampai kepada Israiliyat atau di masa-masa Bani Israel yang sampai ke era Nabi Muhammad, sampai dikenal juga oleh kita saat ini. Ada lagi di kutub-kutub tafsir, buku-buku tafsir. Kalau kita buka kitab-kitab tafsir yang menafsirkan Quran surah 32 ayat 11 ini. Ya. Misalnya tafsirnya Al-Qurtubi, gitu kan, Jamil Ahkamnya Qurtubi, kita temukan itu. Ya, termasuk di Ibnu Katsir juga disampaikan, ya, termasuk beberapa kitab tafsir yang lain hanya dijelaskan bahwa nama yang ditetapkan oleh Allah yang kita imani dalam konteks ini kita pahami dengan baik, ya, yaitu namanya yang malakul maut yang ini. Kalau ini kita anggap sebagai tuturan saja, tuturan-tuturan di masa lalu, malakul maut disebutnya dengan Israel. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa Al-Quran lebih menampilkan nama ini dibandingkan tuturan orang-orang di masa lalu? Ya, padahal bisa saja menampilkan, ini disebut ini dan sebagainya, gitu kan? Atau di hadis disebutkan. Tapi kenapa ini yang ditekankan? Beda dengan Jibril disebutkan namanya Jibril. Mikael disebutkan namanya Mikael. Dalam hadis Israfil disebutkan Israfil. Tapi malakul maut ini Allah menetapkan langsung dengan tugasnya. Malak maut. Diberi kewenangan hanya membawa maut. Ya. Kenapa? Untuk memberikan kesan kuat kepada kita. Ya, kalau Anda disebutkan nama, Anda hanya akan ingat nama. Israel, sudah. Tapi ketika diberikan tugas,
ya ditampilkan tugasnya, apa misinya, itu memberikan kesan yang dalam kepada jiwa. Coba kalau misalnya saya sebutkan kata aja, maut. Terus otak kita bekerja, dicerna ke hati kita. Lain menerimanya. Ya, lain menerimanya. Jadi ini sudah standar. Ya, orang memahami secara fitrah tentang maut itu. Jadi ketika disebutkan malakul maut, awas ya, tiba-tiba datang loh malaikat maut. Ya, Anda bisa mendapati maut. Anda bertarung dengan maut, bertarung dengan kematian. Itu beda ke hatinya. Jadi ketika disebutkan kata-kata malakul maut, ada getaran kepada jiwa kita untuk mempersiapkan. Ya, ada kekhawatiran kalau kita pulang tuh nggak bawa bekal yang cukup. Ada kesiapan yang kita bisa maksimalkan. Ini kenapa ditampilkan nama malakul maut, memberikan getaran untuk menggetarkan jiwa kita dan memberikan sebuah peringatan bahwa satu saat akan tiba masanya kita pulang. Ya, tapi kalau kita dapatkan nama Israel ini sumbernya Israiliyat, gitu kan? Tapi para ulama tafsir pun menyantumkan termasuk di kitab-kitab para ulama yang lainnya. Jelas ya? Baik. Nah, sekarang yuk kita lihat sifat karakternya. Ya. Dari mulai waktu dan cara. Ya. Kita batasi waktu dan cara saja. Dah? Kalau sudah bicara waktu, kapan? Kalau bicara cara, bagaimana? Kan? Kapan malakul maut ini datang? Bagaimana caranya mencabut nyawa? Nggak dari situ kita bisa siap-siap. Kapan ya Ustadz Adi offline? Oh iya insya Allah ya awal tahun depan misalnya offline gini-gini. Oh di mana? Kita siap-siap kan? Waktunya disiapin, caranya bagaimana, tempatnya di mana. Nah sekarang kita tanya, kapan ya malakul maut tiba? Caranya bagaimana? Nah ini yang kita tampilkan. Satu, terkait dengan waktu, sifatnya ghaib. 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 Ya, kalau kita mau ambil masdar, ghaib. Ghaib artinya tidak ditampilkan. Ya. Tidak disampaikan terangnya, hanya mengikuti sifat ajal. Jadi, waktu yang ditugaskan kepada malakul maut untuk mencabut nyawa, jiwa, nafas, itu diikutkan pada sifat ajal. Sedangkan ajal, ini masuk dalam perkara ghaib. Allah hanya menetapkan ya batas kepada kita berkehidupan sesuai dengan ketetapannya, tapi tidak diinfokan kepada kita kapan. Dengan tujuan dan hikmah tertentu. Ya, dengan tujuan dan hikmah tertentu. Ya, karena itu ini masuk dalam kadar Allah. Masuk dalam kadar Allah yang ditetapkan, bahkan ya disebutnya pun ajali, zaman ajali gitu kan, saat awal pemberian batas berkehidupan. Itu di awal sebelum fase kelahiran kita. Saat dibentuk dalam usia 4 bulan kandungan ditetapkan ajal sifatnya ghaib. Termasuk sama juga dengan rizki, kehidupan, kematian. Kan? Itu di gambarannya ada dalam hadis Nabi, riwayat sahabat Abdurrahman bin Auf. Kalau Anda mau gampang, yang paling cepat misalnya buka Al-Arba'in. Ya, Imam An-Nawawi, Al-Arba'in An-Nawawiyah. Hadis Arba'in ada 42 hadis. Lihat hadis yang keempat. Hadis yang keempat. Ya. Dari Abdullah bin Mas'ud, bukan Abdurrahman bin Auf. Ya, dari Abdullah bin Mas'ud. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'udin. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi 40 yawman nutfah thumma yakunu mithla dhalika 'alaqa thumma yakunu mithla dhalika mudghah. Setiap kalian kata Nabi SAW dibentuk dalam ya rahim ibundanya itu 40 hari pertama campuran spermatozoa dengan ovum berproses, kemudian berbentuk 'alaqa, zigot yang menempel di dinding rahim. Kemudian 40 hari ketiga 120 hari, 4 bulan berbentuk mudghah, mulai berbentuk daging keratan, thumma yursalu ilaihil malak, diutus malaikat. Allah memerintahkan satu malaikat datang, fayanfukhu fihi roh, meniupkan roh. Ketika roh ditiupkan, terjadi perjanjian komitmen seperti di Quran surah ke-7 ayat 172, kan? Lalu ditetapkan wa yu'maru, diperintahkan malaikat bikatsbi arba'in untuk menuliskan 4 hal, kan? Apa yang pertama bikatsbi rizqihi, kemudian yang kedua ajalihi, kan? Nah, ditetapkan rizki dan ajalnya. Nah, sifat rizki dan ajal itu sifatnya bersanding, memiliki sifat ghaib. Ya, ditetapkan oleh Allah, tuliskan malaikat, ditulis, tapi nggak diinfokan kepada kita. Ya, kapan ini waktunya kita mendapati ajal? Untuk hikmah tertentu. Apa hikmahnya? Satu, ya, supaya kita memiliki semangat
untuk menjalani kehidupan di bumi dengan sifat dunia. Ya. Sebab kalau kita diinfokan, wah udah, nggak ada orang semangat memakmurkan bumi. Ya, nggak ada orang semangat untuk beribadah dengan cara berkehidupan sosial dan sebagainya. Udah nyiapin kematian aja, kan? Ini mau online sekarang aja nggak mau, ya. Kok nggak ikutan online Ustaz Adi? Subuh kan ada jam 5. Saya tinggal 1 jam lagi. Anda bayangkan, kan Hollywood tuh dulu bikin film ya, yang ada waktu kematiannya ditempelkan di tangannya itu. Kasihan tuh orang-orang tuh, ada yang lari, ada yang macam-macam dan sebagainya. Terus nggak mau makan, nggak mau minum, kan? Kenapa nggak makan? Tinggal 20 menit lagi, cuma makan juga. Habis itu dia lapar, nggak makan, minum, pingsan deh, plak pingsan. Ya, begitu sadar bangun dikasih minum baru 1 sedotan meninggal. Waktunya habis. Ya. Anda kebayang, jadi nggak ada gairah, nggak ada semangat. Makanya dijadikan itu gaib, tak tampak, tak diinfokan dan sebagainya supaya menjalani semangat. Ya, sehingga ada kata-kata mutiara mengatakan i'mal dunya ka'annaka ta'ishu abada. Ayo beraktivitas makmurkan dalam kehidupan dunia ini seperti tugas Allah berikan kepada kita, seakan-akan kau berkehidupan yang panjang terus. Ya, tapi ingat, ini pun awas dijadikan gaib supaya kita juga waspada. Ya. Waspada apa? Waspada bahwa satu saat akan tiba ajal kita untuk pulang. Jadi kalau setiap hari ini kita padukan dua-duanya, kita semangat dan waspada kita satukan saat yang bersamaan, maka terjadilah kemudian, ini dia, satu kualitas kehidupan. Tatanan kehidupan yang berkualitas. Karena saat yang bersamaan dia siapkan. Saya waspada menyiapkan, jangan-jangan saya meninggal di hari ini. Maka saya dengan itu semua akan semangat menunaikan ibadah. Ya, dia semangat sholatnya, dia niatkan pekerjaannya sebagai ibadah. Jadi semua aktivitas kehidupannya dia niatkan sebagai ibadah. Sehingga saat pulang pun, dalam keadaan apapun, saat kerja ngetik di kantor dia niatkan ibadah. Saat jalan dia niatkan ibadah. Naik kendaraan dia pun berdoa niatkan ibadah. Jadi semua keadaan dengan kewaspadaannya dia siapkan semangat menjadi khalifah di bumi, mengisi dengan ibadah, dan saat mendapati ajal pun dengan kematian kapanpun, bagaimanapun caranya, tetap Masya Allah dia wafat dalam keadaan sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu hikmahnya kenapa ya ajal itu tidak diinfokan kepada kita, salah satunya untuk memberikan kita semangat menata kehidupan di dunia, sekaligus memadukan semangatnya dengan kewaspadaan tinggi yang dengan perpaduan ini menjadikan antisipasi kehidupan kita selalu berada dalam frame ibadah. Ya. Kayak Nabi SAW mengatakan, ya, hal yang paling mengingatkan kita untuk kehidupan akhirat itu ya kematian, zikrul maut. Jadi kalau kita sandingkan dua hal ini, dunianya juga maksimal, akhiratnya juga teraih. Ini di antara hikmahnya. Nah, adapun malakul maut ini membawa wafat, membawa kemudian jiwa dan sebagainya, mengikuti ajal ini. Karena ajal sifatnya gaib, maka waktunya pun nggak ditampilkan. Kapan aja bisa datang. Ya, kapan aja bisa tiba. Nggak akan kecepatan, nggak akan terlampau lambat. Jelas ya? Jadi sifat dia, kapan dia waktu, membawa maut dan sebagainya, malakul maut ini sifatnya jadikan gaib, tidak tampak gambarannya kepada kita, hanya diberikan tanda-tanda kepada kita untuk menyiapkan. Apa diantaranya? Tuh. Apa yang pernah disampaikan dialog ya, malakul maut itu dengan para nabi-nabi sebelumnya, yang disampaikan juga oleh Rasulullah SAW kepada kita, diisyaratkan lewat Al-Quran dan sebagainya. Ada tanda-tanda fisikal kita secara fisik. Karena tadi kaitannya dengan ajal diisinya dengan umur, maka lihat perjalanan umur kita. Yang juga nampak lewat tanda-tanda fisik. Ya, coba lihat teman-teman sekalian. Ya, kalau ingin kita gabungkan keseluruhannya, misalnya di Quran surah ke-22 Al-Hajj. Ini dari mulai dicipta, dibentuk dalam perut ibunda kita, sampai keluar, sampai dikembalikan ila ardhalil umuri, okay? Ya, sampai keadaan yang paling rendah lagi. Quran surah 22 Al-Hajj ayat 5. Ya. Dan ini sebagai informasi saja ya. Nanti tanda-tanda fisik ini akan memberikan sebuah gambaran diantaranya kepada kita bagaimana, walaupun ini bukan tanda mutlak ya. Ini saya berikan tanda umum, isyarat umum gitu ya. Yang terkait dengan ajal. Kita baca dari sini. Ini nggak mudah ya memahaminya. Bacanya dari ajal. Ya, kita diberikan ajal, walikulli ummatin ajal. Ajal terkait dengan umur terkait juga dengan ini nafas. Ya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Maut datangnya sesuai dengan ajal. Hadisnya saya tampilkan. Sedangkan ajal kaitan erat dengan umur. Makanya dalam umur pun kita bisa baca salah satunya terkait dengan apa? Dengan tugas-tugas yang terkait dengan malakul maut.
Apa di antara tandanya? Tanda umum, tidak bisa dijadikan sebagai patokan yang baku ya sifatnya. Tapi ini umum saja. Artinya apa? Kalau umur sudah semakin meningkat, tanda fisik pun mulai berubah. Mulai lemah sampai arzalil umuri ya, sampai batas usia yang kesulitan lagi beraktivitas. Lemah. Kalau sudah lemah kan berakhir. Ya. Makanya dalam sisi ini Nabi mengingatkan kepada kita, ya, usia umatku kata Nabi, ya, ma baina sittin wa sab'in wa qalilun ma yazidu 'ala dzalik. Usia umatku kata Rasulullah SAW itu antara 60 sampai ke 70 tahun dan sedikit yang melampaui ini. Ya. Sedikit yang melampaui. Ini pun kaidah umum. Ada yang di bawah 60, ada yang bahkan baru 6 tahun, ada yang 16 tahun, ada yang 26 tahun, ada 36 tahun dan sebagainya. Nanti di antara ini sekatnya ada 40 tahun. Kalau sudah 40 maka harus lebih serius lagi. Bahkan ayatnya turun, Quran surah 46, Al-Ahqaf ayat 15. Ya. Ada ayatnya? Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsanan. Ada? Ya, dan kami wasiatkan kepada setiap manusia yang beraktivitas untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, gitu kan? Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan yang sangat bersusah payah sampai masuk dalam usia 40 tahun. Ketika 40 tahun itu dibimbing oleh Allah supaya kita bisa memantapkan keadaan jiwa kita, fisik kita, memperbanyak doa, minta dibimbing. Sampai dia berkata, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Seterusnya apa? Wa an a'mala shalihan tardah. Ya udah, kalau sudah ada kematangan emosional, kematangan fisikal, kematangan intelektual, semua sudah matang, maka kita diminta oleh Allah langsung minta bimbingan langsung dari Allah supaya bisa meniti amal saleh yang diridhai. Kenapa? Karena jangan-jangan sebelum 40, sebelum matang semuanya, ya ada amal kita yang belum soleh, atau ada amal soleh yang belum diridhai. Sekarang semua sudah matang. Masa kalau semua sudah matang belum diridhai juga? Maka kita minta bimbingan kepada Allah. Jangan-jangan anak 4 tahun sudah bagus bacaan Al-Quran. Ada yang dikasih 40 tahun, belum matang, baca aja nggak bisa. Terus pengen masuk surga, pengen firdaus lagi. Ya kan? Nah, bagaimana ikhtiar kita untuk mewujudkan itu? Maka serius terus. Itu kan pengingat. Kalau sudah lewat ini secara fisik sudah mulai melemah dan sebagainya, udah mulai itu. Banyak zikir, siap-siap dan sebagainya. Kita nggak tahu di titik mana malakul maut datang. Ya, Rasulullah SAW di titik antara ini ke sini kan, kurang lebih 63. Ya kan? Ada yang sekarang sudah 70, ada yang lebih dan sebagainya dan seterusnya. Itu banyak mendekat kepada Allah. Banyak berzikir, menjalani aktivitas seperti biasa. Ya, senang dengan bunga, tata bunga, niatkan ibadah. Yang dengan itu kita menjaga, ya, merawat segala hal yang Allah tetapkan. Zuyyina lin-nasi hubbu syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harf. Ya, ada di pertanian, ada yang aktif melihara hewan-hewan dan sebagainya. Niatkan sebagai ibadah. Saya pengen ngamalin Quran surah Ali Imran ayat 14, ya. Saya pengen merawat cucu, anak, niatkan ibadah. Bismillah sampai tiba waktunya. Ya, tapi ini bukan baku karena kematian pun bisa datang kapan saja. Artinya tetap ada kewaspadaan, ya. Jadi ini sifatnya. Karena kita tahu malakul maut dapat datang kapan saja, karena itulah kemudian di antara hikmah terbesarnya ditujukan oleh Allah kepada kita untuk menjaga setiap hamba supaya tidak berbuat maksiat. Nah, ini hikmah terbesarnya. Ya. Jadi kalau ditanya, ada pertanyaan kenapa malakul maut ya ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala ya membawa maut dengan waktu yang gaib sifatnya, nggak diinfokan kepada kita, atau dalam bahasa lain kenapa kematian nggak diinfokan ya kepada kita. Salah satunya selain seperti yang saya terangkan memadukan sifat semangat dan juga waspada, juga ini untuk menjaga setiap hamba agar tidak berbuat maksiat. Bagaimana memahaminya? Cukup dengan kalimat ulama-ulama yang diwariskan sampai juga saya dapati, saya sampai lagi kepada Anda semua. Ya, guru-guru kami mengajarkan, perhatikan baik-baik. Kalau Anda terfikir saja berbuat maksiat, bayangkan Anda akan wafat pada saat itu. Ya, Anda terfikir saja berbuat maksiat, bayangkan akan wafat. Maka merasakan kematian, ya kan? Membayangkan kalau sekiranya kita wafat di saat itu sesuai dengan ajalnya, maka itu akan menghadirkan kekuatan pada jiwa kita untuk meninggalkan perbuatan maksiat yang diprovokasi oleh setan. Ya. Tinggal kita terapkan dalam kehidupan kita. Itu yang dimaksudkan oleh Nabi SAW, dzikrul maut, mengingat kematian itu wasiat yang paling indah, pengingat yang paling kuat. Ya. Makanya kalau ada di pekerjaan ditawari dengan sogokan, ini nih sebentar lagi ada lelang nih, ikut yuk gitu kan. Kayaknya bisa dibantu deh Pak, asal Bapak keluarkan sekian. Bayangkan kalau Anda mengeluarkan wafat seketika.
Ayo. Ya, ada yang ngajak korupsi, bayangkan ketika Anda, udah nggak usah bayangin macam-macam deh. Bayangin ini itu proses hukum. Sampai sekarang saya bingung, maksiat aja jadi industri. Dan dihitung tuh. Wah, korupsi 100 miliar, dan dihitung dulu tuh. Ada yang ngitung, korupsinya 100 miliar. Nanti kalau masuk penjara, ancaman hukuman paling tinggi berapa? 20 tahun, remisi sekian, dapatnya 10 tahun. Ya itu biaya di penjara berapa? Dihitung biaya di penjara. Habisnya 30 M, masih untung 70 M, untung. Tuhan, bisa kebayang nggak? Ya, ada manusia-manusia begitu tuh. Jadi maksiat pun direncanakan. Itu tandanya imannya sangat bermasalah, sangat bermasalah. Ya, kalau iman kuat itu, ini yang digunakan. Terfikir sedikit aja. Mahasiswa mau nyontek tuh, ujian tuh. Bayangkan begitu curang meninggal. Wailul lil mutaffifin, ancamannya wail tuh, celaka orang-orang curang. Ya, pedagang bisnis mau nipu, ayo juru ketik mau masukkan angka 0 berlebihan. Bayangkan ketika masukin itu malaikat maut datang. Malakul maut datang. Seketika tiba ajalnya. Maka mengingat ini kematian yang dijadikan gaib oleh Allah, waktunya nggak disampaikan kepada kita terangnya kapan. Ada dua tujuan. Satu ini yang menghadirkan semangat dengan perpaduan kewaspadaan sehingga meniti amal dengan gairah yang tinggi. Sisi lain kita pun bisa terhambat atau dicegah untuk berbuat maksiat. Ini poinnya. Ya. Nah, kalau masih ngeyel seperti apa? Allah kemudian jelaskan nih cara malakul maut ini akan begini cara mencabut nyawa. Kalau kamu masih nekat mengumpulkan maksiat, begini akhirnya. Kalau kamu menghindari itu bergeser kepada taat, akan begini cara malakul maut memperlakukan Anda. Ya, seperti apa gambarannya? Turun lagi ayatnya. Ya. Yang taat, yang saleh, maka Allah turunkan Quran surah ke-89 Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Masya Allah. Bagaimana rahmat Allah diberikan di sini sampai malakul maut pun ya karena tugas ditunaikan pun dengan sempurna, tapi di sini ada panggilan Allah yang menggetarkan segalanya, maka malakul maut pun memperlakukan dengan sangat halus luar biasa karena panggilan Allah menggetarkan semua hal ya dalam fase perpindahan atau kematian yang sedang terjadi itu. Perhatikan kalimatnya. Ingat yang dicabut apanya? Nafasnya kan? Nafas kan yang kembali kan? Baik, perhatikan di sini. Ada hamba-hamba yang saking luar biasa, Masya Allah, ketaatannya dibangun, disiapkan, kecintaannya kepada Allah tinggi dan sebagainya. Sehingga kalimat Allah yang sampai dalam panggilannya menjadikan malakul maut pun begitu luar biasa, halus. Ya, halus. Ya, karena ada kalimat-kalimat firman Allah yang bersamaan ketika tugas dilakukan itu mengiringi. Seakan-akan ya, kayak beginilah. Ya, walaisa kamitslihi syai', enggak bisa diumpamakan segala hal yang terkait dengan Allah. Tapi saya ingin berikan ilustrasi yang sangat sederhana. Kalau ada pimpinan, ya, atau taruhlah misalnya pimpinan tertinggi di panglima di militer itu kan, minta kepada prajuritnya dan ditugaskan, ya, tolong selesaikan ini dengan baik ya. Terus panglimanya hadir di situ melihat, ya, bukankah itu tugas akan dikerjakan dengan baik-baik, dengan sebaik-baiknya, dengan sempurnanya, ya, atau diminta misalnya. Ya, untuk mengeluarkan duri misalnya, ya, ada satu binatang taruhlah yang terkena duri misalnya, terus ingin dicabut pelan-pelan, ya, kucingnya panglima kena duri, ya, kucing panglima kena duri misalnya kan, panglimanya ada di situ, dia minta prajuritnya, tolong keluarkan itu, tapi kucingnya jangan teriak ya. Kira-kira bagaimana tuh? Ya, prajuritnya pasti akan pelan-pelan tuh. Ya, kucing, aduh taruhan nih antara jabatan saya dengan kucing, ya kan, dicabutnya pasti pelan-pelan. Dilus-lus tuh sampai keluar, dirapikan baik-baik. Sekarang Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim, tapi juga Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Qahhar, memerintahkan pada malaikat. Saat bersamaan tugas dilakukan, tapi Allah sendiri mengeluarkan firman-Nya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hei jiwa-jiwa, kita sering baca terjemahan hei jiwa-jiwa yang tenang, tapi lupa ketenangan yang ditampilkan di situ menggunakan kata mutmainnah. Mutmainnah itu kan akarnya dari itma'anna yatma'innu. Sifatnya disebut dengan tuma'ninah. Ingat ya? Masih ingat nggak kalau tuma'ninah itu adanya di mana? Di Glodok Ustaz itu yang jualan jamu, Bu tuma'ninah? Bukan. Bukan. Tuma'ninah itu adanya di ibadah. Sedangkan ibadah itu gambaran dari sifat taat. Sedangkan ibadah itu refleksi dari amal soleh. Ya kan? Coba lihat, saat kita sholat, kita dimintakan tenang dalam sholat itu. Perpindahan satu ke yang lainnya kita diminta tenang. Ya kan? Sehingga dengan ketenangan bacaan kita terukur, teratur, kekhusyuan itu muncul.
Ketenangan yang dilakukan dalam sholat disebutnya apa? Bukankah tumakninah? Tumakninah dalam ruku', tumakninah dalam sujud, ya kan? Itu sifat kita dalam ibadah. Yang kita kerjakan tumakninah dalam ibadah itu akan melahirkan mutmainnah ketika di penghujung kehidupan kita. Ya, bahkan ujung kehidupan kita pun masih ibadah juga dengan kalimat la ilaha illallah. Jadi jangan dikira mudah mengucapkan la ilaha illallah, jangan dikira mudah. Karena ada bekal yang menggerakkan. Bekalnya apa? Ibadah. Karena itu dalam ibadah ada tumakninah. Ya, menggerakkan diri kita. Bagaimana orang bisa ibadah? Dengan iman. Karena itu iman mendorong seseorang untuk beribadah. Ibadah menghasilkan amal soleh. Amal soleh bentuk dari ketaatan. Dikerjakan dengan tumakninah. Akhir hidupnya mutmainnah. Karena itu ketika dipanggil ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Jadi kalau ada yang namanya nafsul mutmainnah pun tapi nggak pernah ibadah, ya tetap nggak akan dapat mutmainnah ketika di ujung hidupnya. Jelas ya? Maka ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Kenapa saya sebutkan gambaran dari taat dan amal soleh? Karena kata-kata mutmainnah bukan sekedar jiwa yang tenang, tapi ketenangan yang didapatkan dalam proses ketaatan, ibadah didorong oleh iman dan sebagainya. Irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah. Irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah. Allahu akbar. Pulang. Pulanglah kepada Rabbmu. Ya kan? Aku ridha dengan apa yang telah engkau kerjakan dan engkau pun akan ridha dengan apa yang telah aku siapkan. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Lalu ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya, ditampakkan hasil pekerjaan dia. Ya, fadkhuli fi ibadi. Jadi golongan hambaku, ibadi itu kan ibad, ya akarnya dari kata ibadah kan? Ya, abada ya'budu, ya, abdan. Ya, fa huwa abidun. Abid jamaknya apa? Ibad. Masuk dalam golongan hamba-hambaku nih yang udah disiapkan sebelumnya, ya. Ada yang tadinya pelaku maksiat taat dari taubatnya, ada hamba-hamba soleh masuk golongan ini. Karena engkau rajin ibadah, maka disebut ibad. Wadkhuli fi ibadi. Ini bekalnya ini taat, amal soleh, ibadah. Wadkhuli jannati, ditampakkan surganya. Ya. Makanya ketika itu dilakukan, pekerjaan malakul maut itu halus. Karena menjaga firman Allah hadir di situ. Ya, Allah langsung yang memanggilnya. Makanya dijaga, terawasi dengan sempurna, halus sehingga nggak ada rasa. Ya, coba deh belajar kisahnya Asiyah itu. Ya. Asiyah yang istrinya Firaun, ya. Yang apa namanya? Allah memberikan tugas kepadanya, ya, salah satunya untuk menyadarkan suami dan sebagainya, tapi memilih untuk menyiksanya. Ya. Apa yang terjadi kan? Ketika kemudian beliau diikat di tiang itu, ya, sebenarnya diabadikan dalam salah satu ayat Al-Qur'an yang sangat indah. Ya, Rabbibni li baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan untukku satu rumah di surga. Wa najjini min fir'auna wa 'amalihi, ya Allah, dan selamatkan aku, ya, dari kekejaman Firaun dan siksa yang sedang dia kerjakan saat ini. Ya, coba kalau Anda buka tafsirnya, Allahu akbar. Jadi begitu sedang diikat dan sebagainya, ya, mau disiksa itu begitu diikat, terus dia minta kepada Allah, ya Allah, anugerahkan kepada aku gitu kan. Bangunkan aku satu rumah di surga. Masya Allah, ditampakkan oleh Allah itu. Ya. Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, ditampakkan surganya, tempat kembalinya. Ya, disyaratkan dalam riwayat yang sampai kepada kita, ditempatkan di bahan materinya dari mutiara-mutiara yang indah. Begitu melihatnya tertawa. Apa komentar Firaun pada saat itu? Dia komen, baca di riwayat, di tafsir-tafsir, dia komen, kita mau nyiksa dia malah ketawa. Ya, Firaun nggak paham bahwa dalam tertawanya itu sedang mendapatkan nikmat, dan ketika itulah diselamatkan. Mana jini, selamatkan aku ya Allah. Jadi sebelum disiksa, baru diikat, ya, dijemur di terik yang sangat panas seperti di tiang. Nanti insya Allah saya coba lanjutkan nanti kisah Musa yang dulu kita pernah pelajari itu. Itu begitu diikat, ditampakkan oleh Allah surganya, keindahannya dan sebagainya. Dia tertawa kan. Begitu tertawa, dia minta, wana jini min Fir'aun, selamatkan aku dari Firaun ya Allah. Ya, jiwaku, ragaku dan sebagainya. Kemudian diwafatkan sesuai dengan ajal. Wafat dalam keadaan yang sangat indah, mendapatkan jaminan. Itu jadi nggak merasakan. Nggak merasakan indah, enak, nyaman. Makanya kan Masya Allah, ada yang lagi baca Quran, tiba-tiba datang, selesai. Ya kan? Ada yang lagi sholat, sujud, ada yang tiba-tiba merasa begitu. Ya, saya ada kolega Masya Allah, salihah perempuan. Ya Masya Allah, itu luar biasa. Mungkin kalau saya cerita nggak apa-apa ya, karena sudah meninggal dan suami beliau juga meninggal. Itu ada salah satu mantan ketua MUI di Jawa Barat. Ya, itu keluarga kami juga. Kayak Haji Hafidh Uthman itu punya istrinya, beliaunya soleh, ya, pulang dari haji, meninggalnya pulang dari haji. Istrinya juga soleh luar biasa. Ya, satu kali dalam keadaan setelah tahajud tuh ibadahnya Masya Allah, dawam tahajudnya, malamnya itu udah bangun dari zikirnya luar biasa. Selesai tahajud, ya, merasakan pusing sedikit, terus ada anaknya, ya, dipangku sedikit, didudukan,
diajak ke rumah sakit, cek ya, Umi barangkali mau dicek, apa jawabannya? Nggak akan kekejar. Nggak akan kekejar. Udah selesai, udah aja. Selesai. Dan Masya Allah indah sekali dikuburkannya. Ya, kuburannya prosesnya indah, baik. Jadi mau dikubur itu hujan untuk memberikan keteduhan dulu di ininya sedikit aja, udah selesai. Dan itu dimakamkan selesai, rata baik gitu, Masya Allah itu cerita ibunda kami itu. Masya Allah. Dan banyak yang seperti itu, Masya Allah. Ya, ada orang-orang yang tadi saya katakan, ada guru yang sedang mengajar, tiba-tiba la ilaha illallah, senyum, meninggal. Masih senyum dulu tuh, senyum, meninggal. Gitu kan? Nah, jadi luar biasa tuh, Masya Allah. Lahir ditertawakan orang, meninggal memberikan senyuman. Ya kan? Itu luar biasa itu. Dan Masya Allah peluangnya terbuka. Nah itu taat saleh. Lawannya maksiat salah. Ini tadi udah diingetin kan? Taat lawannya maksiat. Ini salah. Kan? Yang ini taat dan saleh, yang ini maksiat dan salah. Tuh. Ya, yang ini saya sampaikan tadi, yang ini kan dihadirkan ini, info ini, taklim ini, pengetahuan ini supaya kita mencegah berbuat maksiat. Waspada. Jadi begitu ada tawaran berbuat maksiat, kamu akan ingat, ya Allah bagaimana kalau saya meninggal? Ya, hati-hati tuh, disuruh bunuh orang, Anda yang terbunuh duluan. Ya, dia yang mencoba membunuh pun akan terbunuh juga. Cuman bedanya ujungnya. Ya kan maksiat juga. Ya, kalau tidak dilakukan dengan cara yang benar, ada ketentuan-ketentuan syariat, macam-macam lah. Ditawarin narkoba, begitu sedang ya menikmati bahasa-bahasa mereka, gitu kan, nyobain itu meninggal. Coba bayangin gini aja lah. Makanya simpel, terjaga dari perbuatan maksiat. Masih nekat juga, kerjain, ya ancaman deh. Kalau memang menantang dan sebagainya, ya sudah Allah infokan lebih dulu supaya mengingatkan. Kalau mau resiko begini ya silahkan. Ya, turun Quran surah ke-8 Al-Anfal ayat 50. Walau tara idh yatawaffal ladzina kafaru al-malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum ya wa dhuqu adzabal hariq. Ada ayatnya. Kalaulah engkau mampu melihat. Kalaulah berarti nggak mampu. Karena lau di sini menggambarkan sesuatu yang memang kita nggak bisa ya melihatnya secara langsung atau mengalaminya sebelumnya gitu. Kalaulah kan kalau kita sampaikan sekarang, kalau aja dia ikut taklim kemarin berarti nggak ikut kan? Tapi rahmannya Allah diinfokan sekarang untuk persiapan yang akan datang. Jadi Allah yang menyampaikan kepada kita. Kalau kita di antara manusia itu sudah luput. Ya, misalnya si fulan nih, ya Rahmat misalnya, nggak ikut taklim, ada materi bagus yang dia butuhkan. Kalau kamu kemarin ikut aja Rahmat, berarti nggak ikut kan? Itu sifat makhluk. Tapi kalau Allah beda, menyampaikan itu untuk yang akan datang. Karena rahmannya menginfokan pada kita. Sifat kasihnya. Ya kata Allah, kalaulah tahu nih orang-orang yang ingkar ini. Ya kafaru. Kafaru itu kan menunjuk pada perbuatan. Ya ada dua. Bisa orang yang nggak beriman. Atau orang yang mengaku beriman. Tapi perbuatannya seperti yang tidak beriman. Itu menggunakan kata yang sama. Kafar, jamaknya kafaru. Ya seperti Quran surah 7. Ibrahim ayat 14. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Ya, kafartum. Jadi kalau kamu syukur ditambah nikmat. Kalau kamu kufur di situ ya tidak dimaknai keluar dari Islam. Ya, tapi kufurnya apa? Kufur pada nikmat. Dia diberikan rezeki, harusnya berzakat, dia enggak zakat. Dia diberikan kekuatan, katanya berislam, di KTP-nya Islam, tapi enggak mau sholat. Itu kufur juga, tapi nggak mengeluarkan langsung dari keislaman kecuali dia mendeklar dengan lisannya atau langsung menyatakan sholat itu hukumnya haram, zina boleh dan sebagainya, itu langsung kufur, itu murtad, itu keluar dari keislaman. Ya, atau kalimat-kalimat beresiko. Ya, misalnya menolak Al-Qur'an. Quran mengatakan ya al-yauma akmaltu lakum dinakum, ya kan? Ya pada hari ini aku sempurnakan ya agama aku dan Islam sebagai agama kalian, ya kan? Ya al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku sempurnakan ya untuk kalian agama kalian. Ya kemudian wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan, aku ridha Islam sebagai agama kalian. Kalian dapatkan din Islam itu dengan sempurna. Allah katakan sempurna, ajarannya sempurna dan sebagainya. Lalu misalnya ada orang mengatakan saya muslim dan sebagainya, dia mengatakan tapi Islam enggak sempurna. Ya, lalu merubah beberapa bagian yang sudah tetap, sudah baku dan sebagainya, itu beresiko tinggi. Itu beresiko tinggi, kan? Nah, tapi kalau dia misalnya, dan ini tetap berdosa dan tetap tinggi nilai dosanya, dia mengatakan muslim, beriman, tapi nggak mau sholat. Awas hati-hati nih, ada orang Islam,
ngaku Islam, nggak mau sholat. Terus apa bedanya dengan yang nggak Islam? Ya kan? Yang belum beriman nggak sholat juga. Makanya kata yang digunakan maksiatnya menggunakan kata yang identik, yaitu kufur, kafara, ya, perbuatannya. Seakan-akan ingin mengesankan kecaman yang tinggi. Kamu ini ngaku sudah berislam, tapi perbuatan kamu sama dengan orang yang belum Islam. Ya, dia nggak sholat. Terus kamu mengatakan muslim, dia nggak sholat itu karena belum beriman. Kamu mengatakan sudah beriman, sudah muslim, tapi nggak sholat juga. Lantas di mana imanmu? Makanya Nabi mengatakan perbedaan orang beriman dengan yang belum beriman itu letaknya satu pada sholatnya. Yaitu untuk membedakannya salah satunya. Nah sekarang kata Allah, kalau ada orang-orang yang seperti itu tetap bermaksiat, ya, yang belum beriman ataukah dia mengatakan sudah berislam tapi tetap bermaksiat, orang Islam nekat korupsi, mengatakan Islam berjudi, mengatakan Islam berzina, mengatakan Islam mabuk-mabuk dan sebagainya, Allah berikan peluang untuk taubat. Taubat ditampilkan nih, kalau kamu tetap begitu di ujung hidup kamu akan begini. Tampilkan malaikat. Ya, cuman karena yang disiksa jiwanya dalam tanda petik, ya, yang dihukum itu jiwanya sebagai pendahuluan, cara ngambilnya sehingga merasa tersiksa dengan itu, sehingga digambarkan seperti mencabut duri dalam keadaan horizontal bukan vertikal. Duri masuk ke daging kita, kalau vertikal begini kan nariknya begini, tapi kalau horizontal begini, tuh nariknya begitu, ya, terasa. Jadi seakan diisyaratkan dalam Al-Quran, dipukuli itu, ya, wajah dan bagian punggungnya, keluar kamu, kan? Kenapa nggak mau keluar juga? Pukulin. Masa sih Ustadz? Ya silakan aja rasain. Kalau masih nekat, kan? Nah, tapi kan demikian itu bagi orang beriman, karena kan ini iman. Ini yang dikhitab bukan akalnya, tapi imannya. Dan nanti suasana itu akan terlihat. Karena itu orang akan mengalami sakaratul maut berdasarkan kebiasaan yang ia lakukan. Ya, sakran itu kan nggak sadar. Karena itu lisannya bisa meracau, pikirannya kemana-mana dan sebagainya. Tapi kalau biasa zikir, yang keluar zikir. Ya, bukan meracau, yang muncul itu malah bacaan Quran. Bacaan Quran. Medis menyebutnya ini, wah sudah nggak sadarkan diri, tapi nggak sadarkan diri masih bisa ngaji. Yang sadar nggak ngaji, yang nggak sadarkan diri ngaji, itu kan luar biasa. Sebagainya keluar. Itu Masya Allah, ya. Jadi teman-teman sekalian, saya kira itu yang kita coba ingin gali, ya. Jadi tajamkan diri kita. Kemudian tadi ini yang di surah-surah yang saya sampaikan juga tolong dicatat dengan baik, ya. Bagaimana sifat-sifat yang beresiko pada kematian tadi saya sampaikan tentang juga kufur. Tadi surat Ibrahim surah ke-14, ya, ayat 7. Tadi saya slip of tongue, saya sebutkan 7 ayat 14. Itu 7 Al-A'raf. Quran surah 14, surah Ibrahim ayat ke-7. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi ini yang terkait dengan malaikat, malakul maut, ya. Jadi saya simpulkan dengan cepat. Yang keempat adalah malakul maut. Jadi kalau kita urutkan, berpedoman pada keislaman berdasarkan petunjuk Rasulullah yang wahyunya Allah tugaskan disampaikan oleh malaikat Jibril, terhimpun dalam Al-Quran. Ya, ikuti pedomannya disampaikan dalam Al-Quran, penjelasannya lewat hadis Nabi SAW. Maka semua ini disampaikan oleh malaikat Jibril atas tugas yang disampaikan atau diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita ikuti itu semua dengan baik, berdasar kegiatan kita apapun yang dititi dalam kehidupan dunia, maka Allah turunkan rahmat, rezeki dan keberkahan. Yang ditugaskan untuk menurunkan itu namanya malaikat Mikail. Jelas, kita sudah belajar di mana dia senang turun, tinggal dan memberikan macam-macam, ya, kepada kita yang berusaha untuk mendapatinya. Kemudian rasakan bahwa kita ini kecil di hadapan Allah. Ya, kita butuh semua karunia-Nya dan sebagainya. Dan semua kehidupan, jangankan kita, semua kehidupan di alam ini pada saatnya akan berakhir. Maka Allah tampilkan dan kenalkan kepada kita tentang malaikat Israfil. Bahkan dibuktikan oleh penemuan ilmiah kekinian bagaimana keadaan kita, galaksi kita, bumi kita yang seakan-akan besar ternyata sangat kecil dan berada dalam frame, ya, ruang yang seakan mirip dengan satu trompet, kan, yang saat siap ditiupkan hancur keseluruhannya, kan? Dan kita merasa, kalau begitu ya tunggu aja, masanya masih lama, hancur semua. Tidak, karena ada kiamat kecil yang kita juga akan alami oleh setiap jiwa, ya, bukan umumnya makhluk tapi oleh setiap jiwa. Setiap jiwa kita pasti akan mengalami satu gerbang pembatas dengan menuju pada dimensi yang selanjutnya disebut dengan kematian. Maka Allah tugaskan malakul maut namanya untuk membawa maut, mewafatkan kita dan kembali mempertanggungjawabkan apa yang telah kita kerjakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang ditugaskan disifat ghaib supaya kita terjauh dari maksiat, karena itu penting mengingat kematian dan menghindarkan diri dari maksiat. Cara paling gampangnya, ya, mau maksiat ingat wafat. Mau maksiat ingat wafat. Ya, telunjuk orang tahiyat tidak akan pernah berbuat maksiat karena dia sadar satu kali akan wafat. Oke? Kemudian
Yang selanjutnya dirahasiakan waktunya supaya kita semangat menjalani kehidupan sebagai khalifah di bumi sekaligus waspada untuk meningkatkan amal soleh sebelum datang kematian kepada kita. Kemudian tanda-tanda kematian itu, ya Allah berikan satu hukum umum melalui usia kita, perjalanannya sampai dengan keadaan fisik, ataupun Allah tetapkan sesuai dengan keadaan masing-masing. Di mana dia wafat, kapan dia meninggal, semua kembali kepada Allah. Yang surat yang belum saya sampaikan, Quran surah 31 Luqman ayat 34. Quran surah 31 Luqman ayat 34. Ya. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaits wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Ada 5 hak prerogatif yang hanya Allah yang mengetahuinya, enggak dibagi pada siapapun di antara makhluknya. Pertama, menetapkan kiamat, kedua mengatur keadaan iklim atau cuaca, ya kan? Kemudian yang ketiga adalah menetapkan segala yang terjadi dalam rahim, ya, saat kita berproses di perut ibunda kita. Yang keempat adalah apa yang akan terjadi selanjutnya di kemudian hari. Ya, yang kelima adalah kapan dan di mana kita akan wafat. Kapan dan di mana kita akan wafat, kita akan meninggal, maut itu akan datang. Karena itu selalu waspada. Ya, mungkin saat kita berharap ya, meninggalnya di tanah suci, ternyata ketika pulang ke tanah kusir meninggal di tanah kusir. Ada yang di Tanah Abang, ada yang di Aceh, ada yang di Papua. Orang Jawa kok meninggal di Sumatera, orang Sumatera di Jawa atau sedang di Amerika, macam-macam bisa terjadi. Ya, karena itu waspada, kapanpun dalam keadaan apapun kita siapkan diri kita dengan cara yang baik. Kemudian bagaimana menyiapkannya? Allah meminta kita perbanyak ketaatan, perbanyak ibadah, sehingga saat pulang itu panggilan Allah menggetarkan segalanya, termasuk tugas malaikat, sehingga tugas malaikat pun berlangsung dengan sangat halus, dengan sangat baik, tak terasa, ya kan? Karena bersamaan dengan itu ada panggilan Allah yang menggetarkan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Orang-orang yang menantang itu semua dan tetap berbuat maksiat, nekat berbuat salah, maka Allah ancam pula dengan menurunkan pengingat-pengingat seperti Quran surah ke-8 Al-Anfal ayat ke-50. Ya, walau tara idh yatawaffal ladzina kafaru al malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dzuqu adzabal hariq, gitu kan? Dan rasakan ini hukuman. Ini hukuman pendahuluan nih, bonus nih. Ya, yang membakar dan sebagainya, dipukuli depan, belakangnya dan seterusnya. Ini menarik nih teman-teman sekalian. Jadi sifatnya ada yang terbakar di situ. Jadi bayangkan meninggal dibakar dan sebagainya, gitu kan? Ada yang memang merasakan langsung dari dalam. Ya, dari dalam, maka ada yang teriak-teriak, ada yang begini, ada yang begitu, ada yang wajahnya ketakutan dan sebagainya gitu. Karena baru tampak aja kan nampaknya sesuai dengan amalan. Kalau kita nampaknya baik, ya penampakannya baik, halus, bercahaya, kan, senyum kita, ya kan, bahkan mengucapkan salamun alaikum, gitu kan. Ya, kita katakan la ilaha illallah, warahmatullahi wabarakatuh, la ilaha illallah. Ada yang langsung kalimat tauhid la ilaha illallah, ya. Ada yang amalnya jelek, gitu kan, sajiat, tampaknya buruk, takut, ketakutan, melotot dan sebagainya, mata meracau, kemudian teriak-teriak dan sebagainya, gitu kan. Atau ada yang ditampakkan langsung, ada yang dibakar dan seterusnya, gitu kan. Nah, kita insya Allah mudah-mudahan wafat dalam keadaan husnul khatimah, akhir yang baik, didekatkan pada kemuliaan, tapi ingat, ya bekalnya adalah amal saleh, taat sampai kita bisa mengucapkan amal lisan kita yang terakhir untuk menjemput kematiannya, itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka siapa yang hadis Mu'adz bin Jabal, siapa yang mampu mengucapkan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang kalimat terakhirnya la ilaha illallah dijamin masuk surga. Ya, tapi jangan pahami demikian. Gampang ya, la ilaha illallah aja masuk surga, latihan dari sekarang, tidak. Karena kalimat itu adalah kalimat iman yang disupport oleh jiwa terdalam. Sedangkan iman untuk memberikan support butuh amal soleh, disebut dengan takwa. Maka dari sekarang kumpulkan. Itu yang dimaksud dalam hadis yang lainnya ketika Nabi menyampaikan, kan, ala makana minal amal. Ya, kalimat la ilaha illallah itu bergantung kepada amalnya. Bergantung kepada amalnya. Saya kira itu yang kita bahas di pertemuan kali ini. Alhamdulillah, semoga Allah muliakan kita. Maafkan saya banyak kesalahan yang saya tampilkan, baik dari perilaku, sifat ataupun tutur kata yang dirasakan kurang berkenan. Saya tidak bermaksud apa-apa kecuali hanya menyampaikan yang kiranya bermanfaat. Namun penilaian kan bisa berbeda-beda. Karena itu mohon menerima, kalaupun ada yang salah, menerima permintaan maaf saya, mohon maafkan sebaik-baiknya. Dan saya juga dengan senang hati merubah apa-apa yang mungkin kurang baik dalam apa-apa yang saya sampaikan. Semoga Allah meridhai semuanya. Semoga Allah memaafkan kita semua, mengampuni kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.
Baik, akan ada Ustadz Fadil yang akan menutup jumpa kita di kesempatan pagi kali ini. Saya ingatkan sekali lagi, mohon izin, YouTube-nya Mira sudah aktif, ya, dan itu diaktifkan dengan menampilkan setiap hari 1 atau 2 video dari jumpa awal kita supaya lebih terukur. Silahkan nanti dicek ya dan disimak kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.